Mertua saya tidak punya dana pensiun, tapi saya tetap merawatnya dengan tulus hingga saat-saat terakhirnya. Sebelum meninggal, ia memberi saya sebuah kantong kain lusuh dan membisikkan sesuatu. Ketika saya membukanya, saya menangis terseduh-seduh. Malam saat ayah mertua saya berpulang, orang pertama yang ia panggil namanya bukanlah suami saya, juga bukan kedua adik ipar saya yang sedang menangis di teras. Ia terbaring lemah di atas ranjang kayu tua yang diletakkan di dekat jendela. Tangannya yang kurus kering meraba-raba di balik selimut, lalu menarik pergelangan tangan saya. Napasnya tersengal-sengal, seperti suara angin yang menerobos atap seng yang bocor. Sini, Nduk. Saya membungkuk mendekat. Dengan gemetar, ia menyematkan sebuah kantong kain berwarna coklat pudar ke tangan saya. Jahitan di pinggir kantong itu sudah begitu rapuh, sepertinya akan sobek jika ditarik sedikit saja. Suaranya begitu pelan hingga saya harus menempelkan telinga saya untuk mendengarnya. Untuk menantuku. Di luar. Tangisan si bungsu terdengar, bercampur dengan suara sandal jepit yang diseret di lantai semen. Sementara saya duduk terpaku di tepi ranjang, menatap kantong lusuh di telapak tangan saya dengan perasaan dingin menjalari punggung. Sebab, selama 11 tahun menjadi menantunya, saya tidak pernah melihat ayah mertua menyimpan apapun untuk dirinya sendiri. Namanya Pak Warto, usia 69 tahun. Ia bekerja sebagai kuli bangunan selama hampir 30 tahun sebelum berhenti setelah jatuh dari perancah. Ia tidak punya uang pensiun, tidak punya buku tabungan, dan tidak ada tunjangan apapun yang berarti. Orang lain di usia senjanya punya simpanan untuk hari tua, sedangkan Pak Warto hidup dari hasil mengumpulkan barang bekas dan upah serabutan jika ada kenalan yang memanggil. Saat saya akan menikah dengan Budi, banyak tetangga yang menarik ibu saya ke sudut dan berbisik. "Bu, apa Sari benar-benar mau sama si Budi? Keluarganya itu miskin sekali." Ibu saya hanya tersenyum canggung. Setibanya di rumah, ia duduk mengupas bawang seharian tanpa bicara. Baru saat saya hendak tidur, ia berkata perlahan, "Miskin itu tidak menakutkan, Nuk. Yang menakutkan itu kalau orang hidupnya tidak benar. Waktu itu saya masih muda, mendengar itu saja sudah cukup bagi saya. Suami saya, Budi, adalah anak laki-laki tertua. Di bawahnya ada 2 adik perempuan, Dewi dan Ratih. Ibu mertua saya meninggal lebih dulu. Pak Warto menjadi ayah sekaligus ibu, jadi ia sangat menyayangi anak-anaknya. Sayangnya, rasa sayangnya kadang berlebihan, terutama pada kedua anak perempuannya. Di hari pernikahan kami, keluarga mempelai pria bahkan tidak punya 1 set kursi baru. Pak Warto duduk di sudut halaman, sebentar menyeduh teh, sebentar berdiri membersihkan cangkir, wajahnya selalu tampak merasa bersalah. Saat tamu hampir habis, ia diam-diam menarik saya ke belakang dapur. "Rumah Bapak." Bukan, sekarang rumah kita." "Maaf ya Enduk, jadi merepotkan kamu." Ia berkata sambil terus menatap sandal jepitnya yang sudah tipis. Saya hanya tersenyum, "Saya menikah dengan Mas Budi, Pak, bukan dengan uang." Ia berdiri terdiam cukup lama, lalu memalingkan wajahnya. Waktu itu saya tidak mengerti mengapa matanya memerah. Beberapa tahun pertama, hidup kami begitu sulit sampai-sampai seringkali saya berbaring mendengar suara cicak di langit-langit dan dada terasa sesak. Suami saya bekerja sebagai tukang servis AC, pekerjaannya tidak menentu. Ada bulan ia dapat banyak panggilan, ada bulan ia lebih banyak menganggur. Kami baru berani punya anak setelah 3 tahun menikah karena takut tidak bisa membiayainya. Sementara Pak Warto, selain batuk-batuk saat cuaca berubah, ia tidak pernah mengeluh. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk menyapu halaman, menyirami beberapa pot cabai, lalu mendorong gerobaknya untuk mencari barang bekas. Musim kemarau masih lebih baik. Saat musim hujan, kaos oblongnya yang tipis menempel lekat di punggungnya yang kurus, pemandangan yang menyayat hati. Suatu kali, saat saya sedang berjualan di pasar, saya melihatnya berteduh di bawah emperan bengkel, tumpukan kardus di gerobaknya masih sedikit. "Bapak belum makan?" Ia tersenyum lebar. "Nanti saja kalau sudah dapat banyak, biar sekalian." Saya tahu ia bohong. Orang tua yang lapar seringkali menelan ludah terus-menerus. Hari itu, ia melakukannya berkali-kali. Sejak hari itu, setiap hari saya diam-diam menyelipkan sedikit uang di sakunya untuk sarapan.
Awalnya ia tahu dan langsung mengembalikannya. Kalian masih harus membiayai anak kecil. Justru Bapak harus makan yang benar biar tetap sehat. Buat apa lagi? Sudah tua. Saya sedang mengikat rambut di depan cermin, mendengar itu saya jadi kesal. Justru karena sudah tua harus hidup sehat. Kalau Bapak sakit, satu rumah bisa repot. Ia duduk terdiam sejenak, lalu tertawa. Menantu di rumah ini lebih galak dari mendiang ibunya dulu. Dari dapur, Mas Budi yang mendengar ikut menimpali. Makanya aku bisa bertahan sama dia sampai sekarang, Pak. Segenap rumah tertawa. Pak Warto tertawa sampai terbatuk-batuk. Ia harus berpegangan pada kursi untuk mengatur napasnya kembali. Hari-hari bahagia seperti itu sangat langka, jadi semua orang selalu mengingatnya. Lalu, di tahun ke-8 pernikahan kami, ia mulai sering sakit. Awalnya hanya batuk biasa, lama-kelamaan menjadi sesak napas. Setelah diperiksa, baru ketahuan paru-parunya mengalami fibrosis parah karena menghirup debu semen selama puluhan tahun. Dokter berkata terus terang, penyakit ini harus minum obat teratur, menjaga kesehatan, dan tidak boleh bekerja berat lagi. Ia pulang dan duduk termenung di teras sepanjang sore. Malam itu, saya melihat gerobak tuanya terparkir diam di sudut, rodanya masih berlumpur belum dibersihkan. 3 hari kemudian, ia diam-diam pergi mencari barang bekas lagi. Saya tahu, karena pemilik warung bubur di ujung gang menelepon. Sari, bapakmu di sini batuknya parah sekali. Saya meninggalkan lapak sayur saya dan berlari mencarinya. Saya menemukannya meringkuk di kursi plastik pendek, kedua tangannya memegangi dada, matanya memerah karena terlalu banyak batuk. Saya begitu marah hingga begitu turun dari motor saya langsung menangis. Bapak mau langsung masuk rumah sakit saja, ya? Ia menatap saya seperti anak kecil yang tertangkap basah berbuat salah. Bapak bosan di rumah terus. Bapak tahu tidak, berapa banyak uang obat yang sudah habis? Ia terdiam. Saya menarik karung dari tangannya, memasukkannya ke motor saya, lalu menunggunya untuk pulang. Sepanjang jalan ia terus berbisik. Biar Bapak selesaikan dulu, tinggal sedikit lagi, nanti biar aku yang jual di pasar. Kamu kan harus jualan sayur. Ia memalingkan wajahnya menatap keramaian jalanan, lalu tersenyum ompong. Menantu macam kamu ini gampang jadi rentenir. Saya yang sedang marah pun ikut tertawa. Sejak ia sakit parah, kedua adik ipar saya lebih sering datang. Tapi setiap kali mereka datang, suasana rumah menjadi berat. Dewi menikah dan tinggal di kota sebelah. Hidupnya juga tidak berlebihan. Ratih jualan kosmetik online, kadang laku kadang tidak. Keduanya sayang pada ayahnya. Tapi cara mereka menunjukkannya adalah dengan memijat kakinya sambil mengeluh soal kemiskinan. Basari lebih enak, tinggal sama bapak, jadi ada Mas Budi yang bantu. Mendengarnya saja saya sudah lelah. Mas Budi sangat sayang adiknya, jadi banyak hal ia biarkan begitu saja. Suatu kali, saya baru saja membayar biaya obat hampir 3 juta rupiah. Malamnya, saya melihat suami saya diam-diam memberi Ratih 1 juta karena suaminya baru saja merugi. Saya menghitung sisa uang di dompet dengan tangan gemetar. Memangnya uang kita banyak, Mas? Mas Budi ragu-ragu, dia lagi butuh sekali. Memangnya kita tidak butuh? Pelankan suaramu, nanti Bapak dengar. Saya melirik ke kamar dalam. Pak Warto sedang berbaring membelakangi dinding, bahunya yang kurus menonjol di balik selimut tipis. Malam itu saya begitu marah pada suami saya hingga tidak bicara sepatah kata pun. Keesokan paginya, saat sedang mencuci beras, saya melihat sebuah kantong plastik berisi tumpukan uang receh dan lecek di atas meja. Di atasnya ada secarik kertas dengan tulisan tangan yang cakar ayam. Uang jual rongsokan. Saya mengambilnya dengan perasaan sesak di dada. Pak Warto sedang duduk di teras, memilah-milah kaleng bekas. Melihat saya berdiri diam, ia tersenyum canggung. Bapak bosan diam saja. Saya menarik kursi dan duduk di hadapannya. Bapak melakukan ini untuk apa? Untuk bantu bayar obat. Uang obat itu kewajiban kami. Ia menunduk, merapikan beberapa lembar kardus, suaranya mengecil. Bapak sudah tua, merepotkan kalian terus, malu. Saya belum sempat berkata apa-apa, di luar gerbang terdengar suara motor berhenti mendadak. Ratih berlari masuk, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan.
Mas Budi di mana? Saya sontak berdiri. Ada apa? Ia terengah-engah, matanya merah. Suamiku ditahan orang di pangkalan truk. Begitu Ratih selesai bicara, Mas Budi keluar dari rumah. Melihat wajah adiknya yang pucat pasi, ia berhenti di tengah halaman. Ditahan kenapa? Katanya dia utang uang barang, tidak boleh pulang. Saya melihat Ratih yang berdiri goyah di bawah pohon mangga dengan perasaan campur aduk. Dia biasanya gadis yang ceria, mulutnya selalu tertawa. Jarang sekali melihatnya ketakutan sampai bibirnya memutih seperti itu. Mas Budi menarik kursi untuknya, tapi Ratih menepisnya. Ayo, Mas, cepat ikut aku. Katanya kalau hari ini tidak dibayar, mereka akan lapor polisi. Pak Warto yang sedang duduk di teras mendengar itu, ia mencoba berdiri tapi baru setengah jalan sudah terbatuk-batuk hebat hingga harus berpegangan pada tiang. Si Agus itu bikin ulah apa lagi? Ratih menunduk dalam-dalam. Dia gadaikan mobil orang. Mas, saya mendengar itu dan kepala saya pusing. Suami Ratih, Agus, bekerja sebagai sopir truk sewaan, tapi ia suka minum-minum dan hobi judi bola. Pernah suatu kali ia menang taruhan besar. Ia membawa teman-temannya pulang dan minum-minum di depan rumah Pak Warto, duduk dengan kaki di atas meja seolah-olah ia seorang bos besar. Hari itu Pak Warto hanya diam saat makan, baru setelah semua orang pulang ia berkata pelan pada Ratih, laki-laki kalau di meja minum bicaranya soal uang besar-besar begitu, biasanya gampang habisnya, enduk. Ratih saat itu masih tertawa, bapak ini terlalu khawatir. Siapa sangka, baru setahun lebih, kejadian ini benar-benar terjadi. Mas Budi masuk untuk mengambil kunci motor. Saya melihat bayangan suami saya dengan perasaan berat. Uang obat bapak untuk bulan depan saja belum terkumpul. Ratih berdiri di dekat pintu, kedua tangannya meremas-remas ujung bajunya. Mbak Sari. Panggilnya begitu pelan sampai saya harus mengangkat kepala. Kalau mereka minta banyak, apa aku boleh pinjam uang Mbak dulu? Saya belum sempat menjawab. Pak Warto memukul sandaran kursi dengan keras. Tidak boleh. Seluruh halaman hening seketika. Ia sangat jarang meninggikan suara. Selama belasan tahun saya menjadi menantunya, jumlah ia marah bisa dihitung dengan jari. Mata Ratih memerah. Jadi bapak mau membiarkan suami Ratih ditangkap? Kalau ditangkap karena kebiasaan judinya, itu harus dia tanggung sendiri. Tapi dia menantu bapak. Pak Warto menarik napas panjang dan berat. Tangannya yang menonjolkan urat-urat mencengkeram kursi dengan erat. Uang obat bapak saja masih kurang, rumah ini bukan sumur. Ratih terpaku selama beberapa detik, lalu menangis terseduh-seduh. Ia menangis tertahan di tenggorokan, tidak meraung-raung. Semakin didengar, semakin membuat pusing. Mas Budi keluar tepat pada saat itu. Melihat adiknya menangis, ia menoleh pada ayahnya. Coba kita lihat dulu bagaimana Pak. Pak Warto memalingkan wajahnya. Kalau kalian mau jual rumah ini sekalian, pergilah, udara di halaman terasa begitu pekat. Saya berdiri di tengah-tengah. Mendengar kipas angin tua di dalam rumah berderit. Rasanya lelah sekali. Masalah seperti ini jika tidak ditangani dengan baik bisa menghancurkan hubungan keluarga. Akhirnya, saya menarik Ratih ke sudut halaman. Mereka minta berapa? 20 juta. Saya mendengar itu dan harus berpegangan pada gentong air agar tetap bisa berdiri. Apa? Dia gadaikan truk orang, lalu uangnya dipakai untuk bertaruh lagi supaya menang. Saya menggigit bibir sampai sakit. 20 juta rupiah bagi keluarga kami saat itu seperti sebuah gunung. Mas Budi yang berdiri di samping juga terdiam, lama sekali baru bertanya, sekarang dia ditahan di mana? Di pangkalan truk dekat jalan raya. Ia masuk ke dalam rumah untuk berganti baju. Saya melihatnya dengan hati yang kacau balau. Mas Budi punya sifat terlalu sayang adik, kadang sampai buta. Dulu saat Ratih menikah, kami berdua yang berutang hampir 10 juta untuk biaya resepsinya. Kami butuh waktu 2 tahun untuk melunasinya. Saya masuk ke kamar, mengambil dompet lama saya. Setelah dihitung-hitung, hanya tersisa sekitar 3 juta rupiah, uang untuk kulakan sayur besok pagi. Saat sedang menghitung, Pak Warto berjalan masuk dengan tongkatnya. Ia melihat tumpukan uang di tangan saya, lalu duduk di tepi ranjang. Jangan diberikan. Saya menghela napas. Kalau tidak, bagaimana lagi, Pak?
Kalau ditolong sekali, akan ada kali berikutnya. Saya terdiam. Sebenarnya saya tahu ia benar, tapi melihat Ratih menangis di teras, saya tidak tega. Dia punya banyak kekurangan, sering bicara tanpa dipikir, tapi sejak kecil kehilangan ibu membuatnya sangat lekat dengan keluarga. Setiap kali datang, ia selalu ikut membantu saya di dapur. Kadang ia duduk menyiangi sayuran sampai larut malam. Hanya saja, ia salah memilih suami. Pak Warto duduk menunduk cukup lama. Sinar matahari sore yang menembus jendela membuat rambutnya yang memutih tampak semakin rapuh. Dulu saat ibu kalian meninggal, Bapak berjanji tidak akan membiarkan satupun dari kalian menderita. Akhirnya, Bapak terlalu memanjakan mereka. Saya menoleh padanya. Saya tidak pernah melihat Bapak menelantarkan anak-anak. Sayang seperti apapun harus ada batasnya. Begitu selesai bicara, ia terbatuk hebat. Saya buru-buru menuangkan air dan memberikannya. Ia minum seteguk kecil, lalu mendorong gelas itu kembali. Simpan uangmu, Sari. Obat Bapak untuk bulan depan saja belum dibeli. Mendengar itu, hati saya mencelos. Beberapa bulan terakhir, penyakitnya semakin parah. Seringkali ia terbangun tengah malam karena sesak napas. Suatu kali saya mendengar suara gaduh dan berlari ke kamarnya, saya menemukannya duduk di lantai sambil memegangi dada, keringatnya bercucuran. Saya mendesaknya untuk dirawat di rumah sakit, tapi ia menolak keras. Masuk ke sana, setiap hari habis uang. Selesai bicara, ia malah tersenyum. Senyum yang membuat orang lain lebih sakit hati daripada melihat tangisan. Sore itu, Mas Budi dan Ratih pergi sampai larut malam baru kembali. Begitu mendengar suara motor di luar, saya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Mas Budi masuk lebih dulu, wajahnya tegang. Ratih mengikuti di belakang, matanya bengkak. Mereka tidak mau kurang. Saya langsung berdiri. Lalu bagaimana? Ia menarik kursi dan duduk terkulai. Aku tulis surat utang dulu 10 juta, mereka melepaskan Agus. Saya mendengar itu dan telinga saya berdengung. 10 juta dari mana? Ia terdiam beberapa detik sebelum berkata, aku gadaikan motor. Saya menatap suami saya tanpa berkedip. Motor itu adalah aset terbesar kami selain rumah tua ini. Motor itu sudah menemani kami hampir 10 tahun, mengangkut sayur, mengantar anak, dan membawa Pak Warto ke rumah sakit setiap bulan. Tenggorokan saya terasa tercekat. Kamu memutuskan sendiri? Saat itu tidak ada cara lain. Lalu bulan depan Bapak periksa naik apa? Ratih yang berdiri di dekat dinding mulai menangis lagi. Aku minta maaf, Mbak. Saya memalingkan wajah. Jika melihatnya lebih lama lagi, saya mungkin tidak bisa menahan diri. Pak Warto keluar dari kamarnya. Sepertinya ia mendengar semuanya. Begitu melihat ayahnya, Mas Budi menunduk. Nanti aku akan cari cara. Pak Warto tidak berkata apa-apa, hanya menatap halaman yang gelap gulita di luar. Lama sekali, baru suaranya serak terdengar, sudah cukupkah kamu membawa penderitaan untuk istrimu? Mas Budi membeku. Saya tidak pernah melihat Pak Warto berkata sekeras itu pada anak laki-lakinya. Ratih berdiri terisak-isak. Pak, jangan marahi Mas Budi. Ia menoleh pada anak bungsunya, tatapannya begitu lelah seolah usianya bertambah beberapa tahun. Dan kamu juga. Hidup bersama itu tidak cukup hanya dengan cinta. Perempuan yang terus-menerus membereskan masalah suaminya, lama-lama akan kehabisan tenaga. Ratih menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar. Tidak ada yang bicara lagi. Malam itu, nasi menjadi dingin. Saya menghangatkan sayur bening, tapi tidak ada yang menyentuhnya. Pak Warto hanya makan beberapa suap lalu meletakkan mangkuknya karena batuk. Mas Budi duduk merokok di teras sampai larut malam. Hampir tengah malam, setelah saya menidurkan Dimas, saya mendengar suara gaduh kecil di halaman belakang. Saya kira kucing mengaduk-aduk tempat sampah. Saya mengambil senter dan berjalan ke sana. Begitu cahaya senter menyapu rumpun pisang, saya terkejut melihat Pak Warto sedang berjongkok menarik sebuah karung goni tua. Bapak sedang apa? Ia berhenti seperti tertangkap basah. Di kakinya ada beberapa kilogram botol plastik dan tumpukan kabel bekas. Saya terpaku. Bapak memulung sejak kapan? Ia tersenyum canggung. Tidak bisa tidur, jadi jalan-jalan sebentar. Ini sudah hampir jam 12 malam. Malam-malam begini banyak yang buang barang.
Saya melihat sandal jepitnya yang basah oleh lumpur dan mata saya terasa perih. Seseorang yang sakit parah sampai naik beberapa anak tangga saja sudah sesak napas, tapi tengah malam masih memunguti botol bekas. Saya merebut karung itu dari tangannya. "Bapak masuk sekarang. Biar Bapak timbang dulu." "Timbang apa lagi?" Suara saya begitu keras sampai anjing tetangga menggonggong. Ia berdiri diam, tangannya yang kurus sedikit gemetar di bawah cahaya lampu kuning. "Bapak tidak mau kalian berutang karena Bapak." Mendengar itu, semua amarah saya lenyap, hanya tersisa perasaan pahit yang tercekat. Saya menariknya masuk ke rumah. Baru berjalan beberapa langkah, ia tiba-tiba ambruk, memegangi dadanya sambil terbatuk hebat. Seluruh tubuhnya kejang seolah tidak bisa bernapas. Saya panik dan berteriak memanggil suami saya. Mas Budi berlari keluar dari kamar. Begitu melihat ayahnya membiru di lantai semen, wajahnya pucat pasi, dan ia langsung menerjang untuk menopangnya. Tepat pada saat itu, dari sudut bibir Pak Warto mengalir setetes darah merah kehitaman. Darah itu menetes ke lantai semen, menjadi noda-noda gelap. Di bawah cahaya lampu kuning yang berkedip-kedip di halaman belakang, warna merah itu tampak lebih menakutkan daripada suara batuk yang seolah merobek paru-parunya. Mas Budi begitu panik sampai sandalnya terlepas. Bapak kenapa?" Saya berlutut menopang kepala Bapak, tangannya dingin sekali. Ia mencoba menarik napas, tapi tenggorokannya mengeluarkan suara serak yang tercekat, seolah ada yang mencekiknya dari dalam. Ratih berlari keluar dari kamar. Begitu melihat darah, ia menjerit, "Ya Tuhan!" Jeritan itu membuat Dimas di kamar terkejut dan menangis kencang. Seluruh rumah menjadi kacau dalam beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. "Bawa Bapak ke depan dulu," saya berkata sambil mengambil handuk untuk menyeka mulutnya. Kemanapun handuk itu menyentuh, di situ darah menempel. Mas Budi menggendong ayahnya keluar. Tubuh Pak Warto begitu ringan sampai melihat punggung kurusnya di bahu anaknya, membuat hati saya teriris. Dulu saat masih sehat, ia bisa sendirian mengangkat sak semen 50 kilogram, naik 3 lantai tanpa istirahat. Sekarang, hanya beberapa langkah dari halaman ke gerbang saja napasnya sudah putus-putus. Motor yang baru digadaikan sore tadi, sekarang kami hanya punya motor bebek tua milik Ratih. Mas Budi harus menstarter berkali-kali baru mesinnya menyala. Saya duduk di belakang memeluk Bapak. Merasakan tubuhnya panas tetapi tangan dan kakinya dingin seperti es. Sepanjang jalan ke RSUD, ia terus batuk. Ada saat saya pikir ia pingsan karena kepalanya terkulai lemas di bahu saya. Baru saat melewati jalan berlubang di jalan raya dan motor berguncang keras, ia perlahan membuka matanya. "Sari," saya membungkuk mendekat. "Iya Pak, Sari di sini. Jangan kasih tahu Dimas." Suaranya begitu lemah, hilang ditiup angin malam. Tenggorokan saya tercekat. "Bapak jangan bicara lagi." Ia mencoba tersenyum, tapi sebelum sempat berkata apa-apa, ia kembali batuk hebat. Setibanya di rumah sakit, dokter yang melihat kondisinya langsung membawanya ke UGD. Saya berdiri di lorong dengan kaki lemas, baju saya masih ada bercak darah yang belum kering. Ratih duduk memeluk kepala sambil menangis terseduh-seduh di sudut. Mas Budi mondar-mandir seperti orang kebingungan. Beberapa saat kemudian, seorang dokter keluar dan melepas maskernya. "Siapa keluarganya?" Saya berdiri lebih dulu. "Saya, Dok. Bagaimana keadaan Bapak saya?" Paru-paru pasien sudah rusak parah, ada indikasi pendarahan saluran napas. Telinga saya berdengung. "Apakah berbahaya, Dok?" Dokter itu melihat rekam medisnya lalu menghela napas. "Harus diobservasi. Siapkan mental saja." Mendengar itu, Ratih menangis lebih keras. Mas Budi terpaku, matanya memerah tapi tidak bisa berkata apa-apa. Saya berpegangan pada kursi dan duduk. Selama bertahun-tahun merawat mertua, saya selalu membohongi diri sendiri bahwa selama ada obat dan makanan yang terjaga, ia akan hidup lebih lama. Tetapi cara dokter itu menatap kami barusan, sama persis seperti tatapan orang pada keluarga yang berdiri di tepi jurang. Hampir jam 3 pagi, perawat baru mengizinkan satu orang masuk untuk kunjungan singkat. Mas Budi hendak masuk, tapi Pak Warto menggelengkan kepala. "Sari saja." Saya tertegun. Mas Budi menatap saya beberapa detik, lalu diam-diam memberi jalan. Masuk ke ruang perawatan,
Saya melihatnya terbaring di tengah bau disinfektan yang dingin, selang oksigen terpasang di hidungnya, dadanya naik turun dengan lemah di bawah selimut tipis. Ia menatap saya lalu menggerakkan tangannya perlahan. Saya mendekat. "Bapak butuh sesuatu?" Ia melirik ke arah pintu untuk memastikan, lalu berbisik, "Di saku baju Bapak, ada kunci." Saya membungkuk dan mengambil seikat kunci kecil yang sudah usang. "Kunci apa ini, Pak?" "Lemari tua di dapur." Saya belum mengerti, ia sudah memejamkan mata karena lelah. "Besok, kamu buka, ambil suratnya." "Surat apa?" Ia sesak napas cukup lama sebelum melanjutkan. "Jangan kasih tahu siapa-siapa." Saya belum sempat bertanya lebih jauh, perawat masuk dan mengingatkan waktu kunjungan habis. Di luar, pikiran saya kalut. Pak Warto selama ini tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Lemari kayu di dapur itu sudah begitu tua sampai pintunya miring, isinya hanya perkakas listrik bekas dan tumpukan koran. Tapi kuncinya dijaga begitu erat olehnya. Saya duduk di kursi plastik di lorong. Lampu rumah sakit yang putih terasa dingin, suara sandal perawat yang diseret terdengar begitu menyedihkan. Mas Budi menatap saya, "Bapak bilang apa?" Saya ragu beberapa detik lalu menggeleng. "Tidak ada apa-apa, hanya tanya soal Dimas." Tiba-tiba saya merasa bersalah karena untuk pertama kalinya menyembunyikan sesuatu dari suami saya yang menyangkut ayahnya. Keesokan paginya, Ratih pulang untuk mengambil pakaian. Saya juga menyempatkan diri pulang untuk memasak bubur untuk Bapak, sekaligus memeriksa lemari di dapur. Baru jam 6 lebih tapi matahari sudah menyinari halaman. Rumah yang kosong semalaman tampak begitu suram. Kain lap yang saya gunakan untuk membersihkan darah semalam masih tergeletak merah di dalam ember. Saya berjalan ke dapur. Lemari kayu tua itu menempel di dinding, bagian atasnya tertutup debu tebal. Saya memasukkan kunci ke lubangnya, harus diputar beberapa kali baru terbuka. Pintu lemari terbuka, bau kertas tua yang apek langsung tercium. Di dalamnya tidak ada emas atau uang simpanan seperti yang dibayangkan orang. Hanya ada beberapa tumpuk kertas yang diikat karet, beberapa foto lama, dan sebuah buku tulis yang warnanya sudah pudar. Saya duduk di lantai dan membukanya. Di halaman pertama, jantung saya berhenti berdetak. Itu adalah daftar pengeluaran, lengkap dengan tanggal dan jumlahnya. 12 Juli, Sari bayar SPP Dimas 120.000. 7 Agustus, Sari beli obat Bapak 84.000. 15 November, Sari pinjami Ratih 200.000. Setiap pengeluaran kecil dicatat dengan sangat rapi. Tulisannya gemetar tapi lurus. Saya membuka beberapa halaman lagi, hidung saya terasa perih. Ia mencatatnya selama hampir 10 tahun. Di samping beberapa baris, ada catatan kecil tambahan. Hari ini Sari demam tapi tetap ke pasar. Menantuku jualan sampai larut malam. Obat bulan ini mahal sekali. Saya duduk terpaku di lantai keramik yang dingin. Dari luar terdengar suara Ratih memanggil. "Mbak Sari, cari apa?" Saya buru-buru menutup buku itu. Tidak ada apa-apa. Ia masuk ke dapur, matanya masih bengkak karena menangis semalaman. Melihat saya duduk di samping tumpukan kertas tua, ia menghela napas. "Dulu Bapak sering duduk di sini memperbaiki kipas angin orang." Saya mengangguk. Ratih membungkuk mengambil sebuah foto lama dan tersenyum sedih. Di foto itu, Pak Warto saat masih muda berdiri di samping sepeda tua, Dewi duduk di depan sementara Ratih digendong di belakang. Keduanya tersenyum lebar. "Dulu Bapak sayang sekali sama kami." Saya melihat foto itu tanpa berkata apa-apa. Ada jenis kasih sayang yang membuat hati hangat seumur hidup, tapi ada juga jenis kasih sayang yang tanpa sengaja menjadi beban bagi orang lain. Ratih duduk di samping saya, suaranya mengecil. "Kemarin aku lihat Bapak marah sekali sama Mas Budi. Padahal Bapak paling sayang sama Mas Budi. Justru karena itu ia marah." Ia meremas-remas ujung bajunya sejenak, lalu tiba-tiba melanjutkan, "Dulu aku kira Mbak Sari galak." Saya tertawa getir. Sekarang pun berpikir begitu tidak apa-apa. Tidak, sekarang aku baru mengerti. Menanggung beban keluarga seperti ini pasti lelah sekali. Ucapan itu membuat saya terdiam. Ini adalah pertama kalinya sejak menjadi menantu, saya mendengar Ratih bicara pada saya dengan nada penuh pengertian seperti itu.
Saya hendak mengatakan sesuatu, tapi telepon berdering. Nomor dari rumah sakit. Begitu saya menjawab, wajah saya langsung pucat. Keluarga harap segera ke sini. Pasien mengalami sesak napas berat. Telepon itu nyaris terlepas dari tangan saya. Ratih menatap saya dengan panik. "Bapak kenapa?" Saya tidak bisa menjawab, hanya menyambar kunci motor dan berlari keluar. Setibanya di rumah sakit, saya melihat Mas Budi berdiri di luar UGD, matanya merah. Begitu melihat saya, ia menarik tangan saya dengan kuat. Dokter bilang harus dirujuk ke rumah sakit pusat. Sudah dirujuk? Mereka minta uang muka dulu. Berapa? Ia menunduk, suaranya serak. 10 juta. Saya terpaku di tengah lorong yang ramai. Di dompet saya saat itu, selain beberapa ratus ribu uang belanja, saya tidak punya apa-apa lagi. Lorong rumah sakit menjelang siang itu begitu ramai. Suara sandal diseret, tangisan anak-anak, bunyi monitor jantung yang berbunyi bip-bip, bercampur dengan bau disinfektan membuat kepala saya pusing. Namun di tengah kekacauan itu, angka 10 juta dari Mas Budi terus terngiang di telinga saya seperti pukulan palu. Ia berdiri di hadapan saya, matanya merah karena begadang semalaman. Dokter bilang harus segera dipindahkan, kalau ditunda lebih berbahaya. Saya melirik melalui kaca di ujung lorong. Pak Warto terbaring dengan selang oksigen, dadanya naik turun dengan lemah di bawah selimut putih. Baru beberapa hari yang lalu ia masih duduk memilah barang bekas di halaman. Saya meremas tali tas saya sampai sakit. "Masih bisa pinjam ke siapa?" Ia menggeleng. "Sudah aku telepon semua." Saya tahu ia tidak berlebihan. Beberapa tahun ini, keluarga kami berputar dalam utang obat dan biaya sekolah Dimas. Kerabat yang bisa membantu, sudah pernah membantu. Ratih duduk di kursi sebelah dengan wajah pucat. Atau aku coba telepon Mbak Dewi." Mas Budi tertawa getir, suaranya serak. Dia sendiri masih menunggak uang sekolah anaknya. Ratih menunduk terdiam. Saya membuka dompet lagi, sebuah kebiasaan yang sia-sia. Beberapa lembar uang lecek di dalamnya, jika dijumlahkan tidak sampai 100 ribu. Tepat pada saat itu, seorang perawat keluar. "Keluarga tolong cepat putuskan, ambulans sudah menunggu." Saya mendengar suara roda berangkar di lantai keramik, hati saya seperti terbakar. Mas Budi tiba-tiba berdiri. "Biar aku pulang, jual cincin kawin." Saya mengangkat kepala menatap suami saya. Ia sudah melepas cincin perak lamanya, dari jari entah sejak kapan. Cincin itu saat menikah dulu hanya bisa dibeli yang paling murah di toko emas kecil di pasar. Setelah dipakai hampir 10 tahun, permukaannya sudah penuh goresan. Tapi ia tidak pernah melepasnya. Tiba-tiba tenggorokan saya tercekat. "Dijual juga dapat berapa?" "Berapapun itu." Ia baru saja berbalik, dari ujung lorong terdengar panggilan. "Mas Budi." Kami bertiga menoleh. Itu Agus, suami Ratih. Ia memakai kaos kusut, rambutnya lepek seperti habis tidur di jalan. Di belakangnya ada seorang pria asing berumur sekitar 50 tahun, berperawakan pendek gempal, lehernya berkalung emas besar. Agus berjalan mendekat, matanya tidak berani menatap siapapun. "Bapak bagaimana?" Tidak ada yang menjawab. Ratih berdiri lebih dulu. Ia menatap suaminya beberapa detik, lalu tiba-tiba memalingkan wajah. Pria asing di sebelahnya berdeham. "Saya pemilik pangkalan truk." Mas Budi mengerutkan kening. "Anda kesini mau apa?" Pria itu memasukkan tangan ke saku celana, suaranya datar. "Si Agus bilang keluarganya sedang ada masalah, jadi saya kasih waktu beberapa hari." Saya sedikit terkejut. Kemarin pihak mereka yang menahan Agus sampai mengancam akan lapor polisi. Pria itu melirik ke ruang perawatan lalu berdecak. "Orang tua sakit begini biayanya besar." Agus menunduk dalam-dalam seperti anak kecil yang berbuat salah. Mas Budi berkata dingin. Lalu, pria itu mengeluarkan segepok uang dari sakunya. "Saya pinjamkan dulu 10 juta. Seluruh lorong hening. Ratih mengangkat kepala. "Benar, Pak. Saya justru merasa ada yang tidak beres. Di dunia ini, tidak ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah sakit untuk meminjamkan uang saat kita sedang buntu." Benar saja, pria itu tersenyum, tapi harus ada jaminan.
Mas Budi melihat tumpukan uang itu, lalu menatap Agus. Jaminan apa? Sertifikat rumah. Ratih terhuyung dan berpegangan pada dinding. Bapak bilang apa? Pria itu tetap tenang. Kalau ada surat-suratnya, saya baru berani pinjamkan. Siapa tahu bapak ini mau dirawat berapa lama. Saya melihat tangan Mas Budi terkepal erat sampai uratnya menonjol. Agus buru-buru menengahi. Mas, dengarkan aku dulu. Ini cuma sementara. Beberapa bulan lagi kita lunasi. Diam. Suara Mas Budi memotong dengan dingin sampai saya pun terkejut. Agus terpaku. Sejak saya menjadi menantunya, Mas Budi jarang sekali berkata kasar pada adik iparnya. Meskipun tidak suka dengan kebiasaan Agus, ia selalu menjaga muka adiknya. Tapi saat ini, tatapan matanya pada Agus seperti pada orang asing. Keluarga ini belum sampai harus menjual rumah untuk berobat. Pria itu tertawa sinis. Ya sudah, tidak jadi. Ia baru saja berbalik. Ratih tiba-tiba berlari dan menahan tangannya. Tunggu sebentar, Pak. Saya melihat Mas Budi berbalik dengan cepat. Ratih berdiri di tengah lorong rumah sakit, rambutnya acak-acakan, matanya merah. Aku tidak mau Bapak meninggal. Tidak ada yang mau Bapak meninggal. Tapi sekarang cari uang di mana? Suaranya pecah menjadi tangisan tertahan. Kamu pikir aku mau begini? Beberapa orang di lorong menoleh. Saya melangkah untuk menarik Ratih, tapi ia menepis tangan saya. Aku tahu kami sudah banyak merepotkan keluarga ini. Tapi sekarang aku harus bagaimana? Ia berkata sambil menutup wajahnya dan menangis. Agus berdiri beberapa langkah di belakangnya, kepala tertunduk, wajahnya begitu malu sampai tidak berani mengangkat muka. Pemilik pangkalan truk melihat adegan itu lalu berdecak. Sudah, kalian diskusikan dulu. Ia benar-benar pergi. Suasana yang tersisa terasa berat seperti ditimpa batu. Beberapa saat kemudian, Mas Budi duduk terkulai di kursi. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Itu pertama kalinya saya melihat suami saya begitu putus asa. Saya duduk di sampingnya. Biar aku cari cara. Ia tertawa kering. Cara apa lagi? Saya terdiam. Lalu tiba-tiba saya teringat buku catatan di lemari tua di dapur. Di dalamnya, selain catatan pengeluaran, ada setumpuk kertas lain yang belum sempat saya periksa karena panggilan darurat dari rumah sakit. Saya menoleh pada Mas Budi. Mas di sini sama Bapak. Aku pulang sebentar. Ia mengangkat kepala. Mau apa? Aku mau lihat apa masih ada yang bisa diusahakan. Saya mengendarai motor pulang di tengah terik matahari. Jalanan ramai. Tapi pikiran saya hanya tertuju pada lemari kayu tua itu. Sesampainya di rumah, saya langsung berlari ke dapur. Lemari itu masih terbuka sedikit seperti tadi pagi. Saya mengeluarkan semua tumpukan kertas di dalamnya. Selain buku catatan, ada beberapa map lama, surat keluar rumah sakit mendiang ibu mertua, akta kelahiran anak-anak, dan sebuah kantong plastik yang diikat karet dengan sangat rapat. Saya membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar surat perjanjian utang yang sudah menguning. Nama-nama peminjamnya saya kenal. Ada surat dari Pak RT, ada dari ibu penjual beras di pasar, bahkan ada surat pinjaman dari ketua RW belasan tahun yang lalu. Jumlahnya tidak besar, beberapa ratus ribu, paling banyak hanya 1 juta. Yang aneh adalah, di bagian tanda tangan di bawahnya semua tertulis, sudah lunas. Saya membuka lembar demi lembar dengan bingung. Pak Warto hidup miskin seumur hidupnya. Dari mana ia punya uang untuk dipinjamkan pada orang lain? Saat sedang berpikir, saya mendengar suara sandal diseret di halaman. Itu Bu Ningsih, tetangga kami. Begitu melihat saya, ia langsung bertanya. Pak Warto bagaimana, Nduk? Sedang menunggu untuk dirujuk, Bu. Ia menghela napas lalu masuk ke rumah. Kasihan sekali. Saya menatapnya sejenak lalu bertanya, Bu Ningsih, apa dulu Bapak pernah meminjamkan uang pada orang? Ia yang hendak duduk langsung berhenti. Siapa yang bilang? Saya lihat suratnya di lemari. Ia terdiam beberapa detik lalu menarik kursi dan duduk lebih dekat. Dulu itu Pak Warto sering kerja lembur malam-malam. Kenapa? Untuk membiayai anak-anaknya. Tentu saja, saya mengangguk. Itu saya tahu. Tapi Bu Ningsih melanjutkan dengan suara perlahan. Pernah sekali ia dapat proyek besar. Dibayar tunai segepok. Semua orang kira ia akan memperbaiki rumah. Ternyata beberapa bulan kemudian uangnya habis.
Habis kenapa? Ia menatap saya. Hampir semuanya ia pinjamkan. Saya tertegun. Dipinjamkan? Iya, dulu waktu ada kebakaran di deretan kontrakan, beberapa keluarga kehilangan segalanya. Ada juga yang anaknya sakit butuh operasi. Pak Warto itu, lihat siapa saja yang susah, pasti dibantu. Saya mendengar itu dan tenggorokan saya tercekat. Bu Ningsih tersenyum sedih. Dia itu aneh. Selesai membantu, malah berpesan jangan bilang siapa-siapa. Saya menunduk menatap tumpukan surat tua di tangan saya. Tiba-tiba saya mengerti mengapa seseorang yang miskin sampai harus memungut barang bekas, begitu dihormati oleh seluruh kampung. Tepat pada saat itu, telepon saya berdering terus-menerus. Nomor Mas Budi. Begitu saya angkat, saya mendengar suaranya yang panik. Sari, cepat ke sini. Bapak kenapa lagi, Mas? Ia terdiam beberapa detik, lalu suaranya serak. Bapak baru saja siuman, minta bertemu semua anak cucunya. Saya berlari ke rumah sakit dengan telapak tangan dingin. Langit siang itu panas menyengat, kendaraan berdesakan di jalan raya. Tapi saya merasa semua di sekitar saya melambat. Permintaan Bapak untuk bertemu semua anak cucu terus terngiang di kepala saya seperti pertanda buruk. Orang tua yang sudah lama dirawat di rumah sakit sering kali mengalami saat-saat sadar yang luar biasa sebelum kondisinya menurun drastis. Saya pernah mendengar banyak orang bercerita begitu, tapi tidak pernah berani membayangkan itu terjadi pada keluarga saya. Sesampainya di sana, begitu masuk ke lorong, saya melihat Dewi sudah berdiri di luar pintu ruang perawatan. Wajahnya pucat, rambutnya dicepol seadanya sampai ada beberapa helai yang jatuh. Baru sampai? Iya. Bapak bagaimana? Tadi tiba-tiba sadar sekali, bahkan minta duduk. Mendengar itu, saya semakin cemas. Di dalam ruangan, Pak Warto sedang berbaring miring menatap jendela. Berbeda dengan kondisinya yang tidak sadar kemarin, matanya hari ini lebih cerah. Hanya saja, cahaya itu membuat orang takut. Seperti nyala lampu minyak yang berkobar terang untuk terakhir kalinya sebelum padam. Mas Budi duduk di samping ranjang, tangannya masih memegang erat tangan ayahnya. Agus berdiri di sudut ruangan tanpa suara. Sepertinya sejak pagi, ia tidak berani bicara sepatah kata pun. Begitu saya masuk, Pak Warto perlahan menoleh. Sari sudah datang? Saya mencoba tersenyum. Iya Pak, ini Sari bawakan bubur. Taruh saja di situ. Suaranya lemah tapi sangat sadar. Ia melihat sekeliling, lalu bertanya pelan, Dimas mana? Dimas dititipkan di rumah Bu RT Pak. Dia harus sekolah. Ia mengangguk pelan. Beberapa saat kemudian, ia menatap anak-anaknya satu persatu, seolah sedang menghafal wajah mereka. Dewi, anak sulungnya, mendekat. Iya Pak, kurangi sifat keras kepalamu. Dewi menggigit bibir dan memalingkan wajah. Waktu kecil ia paling mirip ibunya. Semua disimpan dalam hati, baru meledak saat sudah tidak tahan. Setelah menikah pun tetap begitu. Sering bertengkar dengan suaminya hanya karena gengsi. Pak Warto menarik napas dengan susah payah, lalu menatap Ratih. Dan kamu? Ratih yang sedang menangis, mendengar namanya dipanggil, langsung membungkuk. Iya Pak, jangan membela suami secara membabi buta. Ratih menangis tersedu-sedu. Ratih tahu, Pak. Ia mengulurkan tangannya yang kurus, hendak menyeka air mata anaknya, tapi tidak punya tenaga. Tenggorokan saya terasa tercekat. Giliran Mas Budi, ia terdiam sangat lama. Mas Budi menunduk lebih dalam. Iya, Pak. Kamu boleh sayang siapa saja, tapi jangan sampai membebani istrimu. Ucapan itu membuat seluruh ruangan hening. Mas Budi meremas tangan ayahnya lebih erat, matanya memerah tapi tidak sanggup mengangkat kepala. Sementara saya berdiri di ujung ranjang, tiba-tiba hidung saya terasa perih. Belasan tahun menjadi menantu, ia tidak pernah membela saya secara terang-terangan di depan anaknya. Seringkali saya marah dan sedih, terutama setiap kali Mas Budi membawa uang untuk membantu adiknya tanpa bertanya pada saya. Tapi Pak Warto hanya diam-diam melihat, tidak pernah ikut campur. Tapi sekarang, orang yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit ini adalah orang pertama yang menyuarakan apa yang saya pendam selama bertahun-tahun. Ia beristirahat sejenak, lalu menoleh pada saya. Sari. Iya, Pak. Mendekatlah. Saya berjalan ke samping ranjang. Ia menatap saya sangat lama,
begitu lama sampai jantung saya terasa semakin berat. Kamu sudah banyak menderita. Hanya 3 kata sederhana itu, tapi saya harus memalingkan wajah karena air mata saya langsung mengalir deras. Saya tidak pernah bercerita pada siapapun bagaimana rasanya menjadi menantu di keluarga miskin. Ada malam-malam di mana saya duduk memeluk lutut di halaman belakang setelah semua orang tidur, menatap tangan saya yang pecah-pecah karena air es di pasar, dan rasanya ingin menyerah. Tapi setiap kali seperti itu, Pak Warto selalu menjadi orang yang diam-diam meletakkan segelas air hangat atau sebungkus roti di samping saya. Ia tidak pandai berkata-kata manis, seumur hidupnya lebih terbiasa bekerja daripada berbicara, sehingga semua kebaikannya tersimpan dalam hal-hal kecil. Saya menyeka air mata dengan cepat. Bapak sembuh ya, nanti pulang. Rumah menunggu Bapak. Ia tersenyum sangat tipis. Senyum yang membuat punggung saya merinding. Tepat pada saat itu, dokter masuk untuk memeriksa. Pak Warto mulai kelelahan, napasnya lebih berat, jadi semua orang harus keluar. Begitu keluar ke lorong, Dewi menarik saya. Mbak Sari, ada apa? Ia melihat sekeliling lalu merendahkan suara. Tadi aku lihat Bapak terus-terusan melihat Mas Budi. Apa Bapak khawatir padanya? Sepertinya ada sesuatu yang belum dikatakan. Saya terdiam. Di kepala saya kembali terbayang lemari kayu tua dan buku catatan itu. Tepat pada saat itu, Ratih datang dari ujung lorong membawa kantong makanan. Ia memberikan saya sekotak nasi. Mbak makan dulu. Kamu sudah makan. Tadi sudah dibelikan Agus. Saya melirik ke sudut lorong. Agus sedang duduk meringkuk di kursi plastik, matanya cekung karena begadang. Penampilannya hari ini sangat berbeda dari sikap angkuhnya biasanya. Ratih duduk di samping saya, suaranya mengecil. Tadi pagi dia bilang mau jual cincin kawinnya untuk bantu biaya rumah sakit. Saya sedikit terkejut. Lalu, aku tidak izinkan. Ia tersenyum kecut. Cincin itu juga tidak seberapa harganya. Saya tidak berkata apa-apa. Ratih menatap ke arah ruang perawatan sejenak lalu menghela napas pelan. Dulu aku kira Bapak lebih sayang kami daripada Mas Budi. Bapak mana yang tidak sayang anak bungsu? Tapi sekarang aku baru sadar, orang yang paling Bapak percaya itu adalah Mbak Sari. Saya menoleh padanya. Kamu bicara apa? Ratih menunduk sambil memainkan ujung kantong plastik. Tadi pagi saat Bapak siuman, kalimat pertama yang keluar adalah, Sari di mana? Mendengar itu, tiba-tiba jantung saya berdebar kencang. Ada sesuatu yang aneh di balik tatapan Pak Warto beberapa hari ini. Sesuatu yang belum bisa saya sebutkan namanya. Sore menjelang, sinar matahari di luar jendela berubah menjadi kuning keruh. Dokter berkata kondisi Bapak untuk sementara stabil, jadi belum perlu dirujuk. Seluruh keluarga bisa bernapas lega sejenak, tapi tidak ada yang berani merasa senang. Malam itu, saya dan Mas Budi yang berjaga di rumah sakit. Sekitar jam 10 malam, ia turun ke kantin untuk membeli minuman. Saya menyempatkan diri masuk ke kamar, untuk melihat apakah Bapak sudah tidur. Ia masih terjaga. Lampu tidur menyinari wajahnya yang tirus, membuat kerutan di wajahnya tampak lebih dalam. Melihat saya masuk, ia menggerakkan tangannya perlahan. Pintunya sudah kamu kunci? Saya tertegun. Pintu yang mana Pak? Lemari itu. Jantung saya tiba-tiba berdebar. Saya menarik kursi dan duduk lebih dekat. Sudah saya kunci, Pak. Ia melihat ke arah pintu kamar untuk memastikan, lalu melanjutkan. Di tumpukan kertas itu ada amplop biru. Saya mengangguk. Iya, jangan biarkan siapapun melihatnya. Bapak menyembunyikan apa di dalamnya? Ia terbatuk pelan lalu memalingkan wajah. Saya kira ia tidak akan menjawab lagi. Tapi beberapa saat kemudian saya mendengar suaranya yang sangat pelan. Akan ada orang yang datang mencarinya. Punggung saya merinding. Orang siapa? Ia belum sempat menjawab. Di luar lorong tiba-tiba terdengar suara pertengkaran. Awalnya hanya suara seorang pria yang bicara keras, lama-kelamaan semakin ribut. Saya berjalan ke pintu untuk melihat. Di ujung lorong, Agus sedang dicengkeram kerah bajunya oleh seorang pria. Itu adalah pemilik pangkalan truk tadi pagi. Mau kabur, hah? Wajah Agus pucat pasi. Saya sudah bilang, beberapa hari lagi saya bayar. Bayar pakai apa? Pria itu mendorong Agus dengan keras sampai punggungnya membentur dinding.
Ratih yang sedang duduk langsung berlari menghampiri. Bapak mau apa? Pria itu menunjuk lurus ke wajah Agus. Dia ambil uang lagi dari saya. Baik saya maupun Mas Budi yang baru kembali. Sama-sama tertegun. Agus tergagap. Saya cuma pinjam sebentar. Pinjam kepalamu. Dia sudah gadaikan mobil orang, sekarang masih tanda tangan surat utang lagi 5 juta. Ratih terpaku. Kamu pinjam kapan? Agus menunduk, tidak berani menatap istrinya. Mas Budi mendekat, suaranya dingin. Uangnya mana? Agus diam 1000 bahasa. Pemilik pangkalan truk tertawa sinis. Bilang saja. Nanti kalau saya yang bilang, kamu bisa malu. Suara Ratih mulai bergetar. Kamu pakai uang itu untuk apa? Agus menelan ludah beberapa kali sebelum akhirnya mengeluarkan satu kalimat. Aku pakai untuk bertaruh lagi, supaya menang. Plak, sebuah tamparan keras terdengar di tengah lorong. Ratih menampar suaminya begitu keras sampai saya pun terkejut. Tamparan itu begitu keras sampai beberapa keluarga pasien di dekatnya menoleh. Agus terpaku, sebelah pipinya memerah. Ratih gemetar, matanya merah seolah baru saja sadar dari mimpi buruk yang panjang. Kamu itu masih manusia atau bukan? Suaranya tercekat. Bapak sedang terbaring di dalam, kamu masih bisa membawa uang untuk berjudi? Agus menunduk. Kedua tangannya terkepal. Aku pikir bisa menang. Menang apanya lagi? Ratih menangis keras. Kamu mau menyeret seluruh keluarga ini mati bersamamu, hah? Pemilik pangkalan truk berdiri melipat tangan, wajahnya antara kesal dan bosan. Sudah, urusan keluarga kalian saya tidak ikut campur. Tapi uang harus kembali. Mas Budi melangkah maju, menghalangi adiknya. Berapa? 5 juta, pokok dan bunga. Saya kasih waktu 3 hari, saya akan datang ke rumah. Pria itu pergi. Ratih langsung terduduk di kursi, menangis terseduh-seduh. Agus hendak menopang istrinya, tapi tangannya ditepis dengan kasar. Jangan sentuh aku, seluruh lorong kembali hening dan berat. Saya melihat Agus, antara marah dan muak. Pria ini sebenarnya tidak jahat. Saat sadar, ia masih tahu cara menyayangi istri dan merasa malu pada keluarga mertua. Tapi kebiasaan judinya seperti lubang tanpa dasar, semakin meronta semakin terperosok. Tepat pada saat itu, pintu ruang perawatan terbuka. Seorang perawat keluar, mengerutkan kening. Keluarga bisa tolong lebih tenang? Pasien baru saja tidur. Semua orang langsung terdiam. Ratih menutupi wajahnya dan berlari ke ujung lorong. Agus berdiri ragu-ragu beberapa detik, lalu diam-diam mengikutinya. Mas Budi duduk di kursi, kepala tertunduk. Di bawah lampu rumah sakit, rambutnya seolah memutih beberapa helai hanya dalam semalam. Saya duduk di sampingnya, tidak tahu harus mulai bicara dari mana. Beberapa saat kemudian, ia berkata dengan suara serak, "Kamu marah sekali padaku." "Ya." Saya menatap lurus ke depan. "Sekarang marah untuk apa lagi?" Ia tersenyum getir. "Aku tahu kamu lelah." Saya diam. Tapi aku tidak bisa meninggalkan mereka. Mereka adik-adikku. Iya. Saya menoleh pada suami saya. Kadang saya benar-benar tidak mengerti pria ini. Ia terlalu baik. Baik sampai siapapun yang meminta tolong, ia selalu mengiyakan. Orang luar melihatnya sebagai orang yang setia kawan, tapi hanya orang yang hidup, bersamanya yang mengerti, betapa lelahnya harus terus-menerus menambal semua lubang yang dibuat orang lain. Ia menunduk dan mengacak-acak rambutnya yang kusut. Dulu waktu ibu meninggal, bapak menderita sekali. Sendirian membesarkan kami. Jadi aku selalu berpikir, selama adik-adikku belum sampai di jalan buntu, aku harus menolong mereka. Saya menghela napas. Tapi menolong dengan cara seperti ini, kita bisa ikut tenggelam. Ia tidak menjawab. Suara kipas angin di langit-langit yang berderit terdengar begitu berat. Hampir tengah malam, Ratih kembali. Matanya bengkak, sedangkan Agus menghilang entah kemana. Ia duduk di samping saya, suaranya serak. "Mbak Sari." "Iya, kalau aku bercerai, apa aku egois sekali?" Saya sedikit tertegun. Gadis ini sebelumnya selalu membela suaminya secara buta. Pernah suatu kali Agus mabuk dan menabraknya sampai dirawat di rumah sakit, ia masih membelanya, dia tidak sengaja. Tapi sekarang, ia justru bertanya soal perceraian.
Saya melihat tangannya yang sedikit gemetar. Kamu masih sayang? Ratih tersenyum kecut. Aku tidak tahu lagi. Ia menunduk, suaranya mengecil. Dulu waktu baru menikah, dia perhatian sekali. Pulang kerja malam-malam masih membelikan aku es campur. Pernah kehabisan uang, dia masih mengajakku keliling naik motor cari angin, saya diam mendengarkan. Lalu sejak kenal judi, dia pelan-pelan berubah. Awalnya cuma puluhan ribu. Lama-lama jadi jutaan. Aku terus berpikir dia akan berhenti. Ia tertawa pahit. Orang bilang perempuan menderita karena miskin. Menurutku, yang paling menderita itu adalah terus berharap orang lain akan berubah. Ucapan itu membuat saya tercekat. Di lorong, pengeras suara rumah sakit mengumumkan jam istirahat malam. Beberapa orang yang kelelahan tidur meringkuk di kursi plastik. Saya baru saja hendak menyuruh Ratih beristirahat, pintu ruang perawatan kembali terbuka. Kali ini dokter jaga. Ia melihat sekeliling lalu memanggil pelan, keluarga Pak Warto. Kami bertiga, langsung berdiri. Pasien baru saja siuman, tapi kondisinya sedikit gelisah. Keluarga silakan masuk, tapi bicara pelan-pelan saja. Saya masuk lebih dulu. Pak Warto sedang duduk bersandar di bantal dengan selang oksigen. Tatapannya lelah tapi lebih sadar dari sore tadi. Begitu melihat saya, ia langsung bertanya, di luar tadi ribut-ribut apa? Saya belum sempat menjawab, Mas Budi masuk. Tidak ada apa-apa, Pak. Ia menatap anaknya sangat lama, lalu bertanya pelan, Agus bikin utang lagi? Seluruh ruangan hening. Ratih yang berdiri di ujung ranjang menangis. Ratih minta maaf, Pak. Ia memejamkan mata, tangannya yang kurus meremas ujung selimut. Saya kira ia akan marah, tapi tidak. Ia hanya menghela napas begitu dalam sampai seolah seluruh rongga dadanya kosong. Dulu waktu ibu kalian masih hidup, dia pernah bilang satu hal. Ia berhenti karena batuk. Saya memberinya minum. Ia minum seteguk kecil lalu melanjutkan. Orang miskin itu yang paling ditakuti bukan kekurangan uang. Mas Budi menunduk lebih dalam. Tapi karena terlalu terbiasa saling bergantung, sampai akhirnya tidak bisa berdiri sendiri. Tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Ia menoleh pada Ratih. Kamu masih muda. Hiduplah dengan cara yang kelak tidak membuatmu harus menunduk di hadapan anakmu. Ratih menangis meraung. Ratih tahu Ratih salah, Pak. Ia menatap anak perempuannya sangat lama, tatapannya melembut. Semarah apapun, ia tetap seorang ayah yang menyayangi anaknya sampai akhir. Beberapa saat kemudian, ia kembali menatap saya, Sari. Iya, Pak, amplop itu. Jantung saya berdebar. Saya melirik sekilas ke arah Mas Budi, lalu mendekat. Iya. Ia menggerakkan bibirnya perlahan. Sudah kamu simpan baik-baik? Sudah, Pak. Jangan sampai ada yang mengambilnya. Saya belum sempat bertanya lebih jauh. Di luar pintu tiba-tiba terdengar suara pertengkaran. Awalnya hanya suara seorang wanita yang bicara keras, lama-kelamaan semakin ramai. Seorang wanita parubaya dengan rambut dicat merah berdiri berkacak pinggang di depan pintu. Saya langsung mengenalinya. Bu Lastri, kakak kandung Pak Warto. Sejak ibu mertua saya meninggal, ia hampir tidak pernah datang ke rumah. Hanya saat ada acara selamatan, ia baru muncul lalu mengomentari soal keuangan. Tapi malam ini, ia datang ke rumah sakit. Begitu melihat Pak Warto, ia langsung masuk. Kudengar kamu sakit parah, ya? Suaranya begitu keras sampai perawat harus menegurnya. Begitu melihat kakaknya, raut wajah Pak Warto langsung berubah. Tangannya yang tergeletak di atas selimut sedikit gemetar. Saya yang berdiri di samping ranjang bisa merasakannya dengan jelas. Bu Lastri menarik kursi dan duduk, matanya menyapu seisi ruangan lalu berhenti pada Mas Budi. Kalian bagaimana? Sudah dirujuk? Mas Budi menjawab singkat. Belum cukup uang, bulik. Ia berdecak panjang. Kasihan sekali. Kedengarannya seperti simpati, tapi caranya melihat sekeliling membuat saya merasa tidak nyaman. Lalu tiba-tiba ia menoleh pada Pak Warto. Oh ya, sertifikat tanah kamu simpan di mana? Begitu pertanyaan Bu Lastri selesai, seluruh ruangan terasa tegang. Pak Warto yang sedang bersandar tiba-tiba terbatuk hebat, tangannya yang berada di atas selimut terkepal erat sampai uratnya menonjol. Mas Budi mengerutkan kening. Bulik tanya sertifikat tanah untuk apa? Bu Lastri melirik keponakannya, suaranya tetap tenang. Hanya tanya saja. Orang sakit parah begini,
Surat-surat harus jelas. Nanti kalau ada apa-apa, saudara tidak perlu ribut. Saya yang berdiri di samping ranjang merasa dingin. Sejak masuk ke ruangan ini, ia tidak bertanya bagaimana kondisi adiknya, juga tidak bertanya apa kata dokter. Kalimat pertama yang berhubungan dengan harta adalah soal sertifikat tanah. Ratih memalingkan wajah, jelas sekali ia tidak suka. Sementara Pak Warto hanya menatap kakaknya dengan tatapan lelah. Tanah apa lagi? Kamu ini bicaranya ringan sekali. Bu Lastri menarik kursinya lebih dekat. Rumah itu nilainya juga ratusan juta, bukan sedikit. Mas Budi sontak berdiri. Bulik, tolong pelankan suaranya. Loh, memangnya aku salah bicara? Ia menoleh pada saya sambil tersenyum. Sari pasti juga sudah berpikir kan? Merawat orang sakit bertahun-tahun itu bukan hal kecil. Cara bicaranya yang manis tapi menusuk seperti jarum itu membuat saya merinding. Saya belum sempat menjawab, Pak Warto sudah berkata dengan suara serak. Mbak Kyu, pulanglah. Bu Lastri sedikit tertegun. Kamu mengusirku? Rumah sakit ramai, jangan membuat keributan. Ia terdiam beberapa detik, lalu tertawa getir. Iya, sekarang kamu lebih sayang menantumu daripada kakakmu sendiri. Ucapan itu membuat suasana di ruangan semakin pekat. Saya melihat Mas Budi hendak bicara, tapi Pak Warto perlahan memejamkan mata, tangannya yang gemetar terangkat seolah hendak menghentikannya. Bu Lastri berdiri dan menepuk-nepuk bajunya. Baiklah, aku pulang, tapi aku ingatkan. Urusan rumah dan surat-surat harus jelas. Jangan sampai orang luar melihat dan mengira keluarga ini ada masalah. Ia baru saja berbalik, Pak Warto tiba-tiba memanggilnya. Mbak Lastri. Ia menoleh. Pak Warto membuka mata dan menatap lurus pada kakaknya. Suaranya sangat pelan tapi setiap katanya jelas. Sari bukan orang luar. Saya terpaku. Baik Mas Budi maupun Ratih juga tertegun menatap ayahnya. Bu Lastri menyeringai. Iya, kamu sayang dia, jadi kamu bilang apa saja boleh. Lalu ia benar-benar pergi. Begitu pintu tertutup, Pak Warto langsung sesak napas hebat, monitor jantung di sampingnya berbunyi lebih cepat. Saya buru-buru mendekat dan memperbaiki bantalnya. Bapak jangan bicara lagi. Ia masih menatap ke arah pintu, tatapannya begitu lelah menyayat hati. Beberapa saat kemudian, ia perlahan menarik tangan saya. Temani Bapak keluar sebentar. Saya tertegun. Bapak kan masih terbaring. Ia menggeleng sangat pelan. Ke lorong saja. Akhirnya saya harus membantunya duduk di kursi roda. Mas Budi hendak ikut, tapi Pak Warto melambaikan tangan. Biar Bapak bicara berdua dengan Sari. Ia berdiri ragu beberapa detik, lalu mengangguk. Lorong saat larut malam lebih sepi, hanya ada beberapa orang yang tidur meringkuk di kursi plastik. Angin malam yang masuk melalui jendela membuat Pak Warto terbatuk lagi. Saya menarik selimut menutupi kakinya. Bapak mau bicara apa? Ia terdiam sangat lama, matanya menatap halaman gelap di bawah rumah sakit. Mbak Lastri, dulu sayang sekali sama Bapak. Saya sedikit terkejut ia membahas itu. Dulu kakek nenek meninggal cepat. Dia berhenti sekolah untuk bekerja menghidupi Bapak. Setelah menikah dengan orang miskin, hidupnya susah terus, jadi orangnya berubah. Ia tersenyum sedih. Orang miskin gampang jadi perhitungan. Saya tidak tahu harus menjawab apa, jadi saya hanya diam mendengarkan. Ia merogoh saku baju pasiennya, lalu mengeluarkan sebuah kunci kecil lagi. Kunci ini lebih tua dari yang sebelumnya. Pegang ini. Saya terkejut. Kunci apa lagi ini, Pak? Kotak kaleng di bawah lemari. Jantung saya berdebar kencang. Di dalamnya ada apa? Ia menatap lurus pada saya. Tatapannya untuk pertama kalinya begitu serius. Kalau Bapak ada apa-apa, baru boleh kamu buka. Saya meremas kunci itu di tangan saya. Bapak jangan bicara begitu, ia tersenyum tipis. Kamu lebih tegar dari Budi. Saya hanya khawatir. Karena itu Bapak serahkan padamu. Mendengar itu, tiba-tiba tenggorokan saya tercekat. Ada perasaan yang sangat aneh, seolah ia sedang mempersiapkan segalanya sebelum pergi. Saya belum sempat bertanya lebih jauh, ia kembali terbatuk hebat. Saya buru-buru mendorong kursi rodanya masuk, baru sampai di pintu. Saya melihat Mas Budi sedang menelepon, wajahnya tegang. Melihat saya, ia langsung menutup telepon. Ada apa Mas? Ia mengacak rambutnya dengan kasar. Pemilik kontrakan telepon.
Kontrakan siapa? Dewi, saya berhenti. Lalu, Dewi menunggak uang sewa beberapa bulan. Saya menoleh pada adik ipar saya yang duduk di ujung ruangan. Ia menunduk dalam-dalam, kedua tangannya saling meremas. Mas Budi merendahkan suara, suaminya baru saja di PHK. Saya mendengar itu dan kepala saya sakit seperti dipukul. Saya kira keluar. Sekitar jam 3 pagi, Pak Warto mulai demam tinggi. Perawat bolak-balik mengganti infus. Mas Budi berjaga semalaman di samping ranjang, matanya merah. Saya duduk di lorong, punggung bersandar di dinding, pikiran saya kacau. Di saku saya sekarang ada 2 kunci dan perasaan cemas yang semakin besar. Tepat pada saat itu, telepon saya bergetar. Nomor tidak dikenal. Saya menjawab. Di seberang sana, suara seorang pria tua. Apa benar ini menantunya Pak Warto? Saya mengerutkan kening. Iya, ini siapa ya? Saya Slamet. Dulu kerja satu proyek dengan bapak mertuamu. Saya sedikit heran. Iya Pak, ada apa? Pria di seberang sana terdiam beberapa detik, lalu merendahkan suara. Pak Warto masih simpan kantong itu? Punggung saya merinding. Kantong yang mana? Kantong kain warna coklat itu. Tangan saya mencengkeram telepon dengan erat. Bagaimana orang ini tahu? Saya belum pernah bercerita pada siapapun soal kantong yang diberikan Pak Warto saat ia sekarat. Tapi saat ini, dalam alur cerita sekarang, ia belum memberikannya. Jadi kantong mana yang dimaksud Pak Slamet? Saya mencoba menjaga suara tetap tenang. Maaf, Pak, saya kurang mengerti. Pak Slamet menghela napas di seberang sana. Oh, mungkin dia belum bilang. Bapak bicara soal apa? Besok saya ke rumah sakit. Lalu ia langsung menutup telepon. Saya duduk terpaku di lorong. Angin malam meniup tirai jendela. Di kepala saya saat ini hanya terngiang kata kantong itu. Tepat pada saat itu, dari dalam ruang perawatan terdengar suara panik Mas Budi. Dokter, saya terkejut dan langsung berlari masuk. Pak Warto sedang kejang ringan di ranjang, napasnya putus-putus, monitor di sampingnya berbunyi cepat dan memekakkan telinga. Ratih menangis terseduh-seduh, Dewi terpaku di sudut. Dokter dan perawat berlari masuk, menyuruh semua orang keluar. Pintu ruang UGD tertutup di depan kami. Mas Budi berdiri diam beberapa detik, lalu memukul dinding dengan keras. Suara buk terdengar kering. Darah mengalir dari tangannya ke lantai, tapi sepertinya ia tidak merasa sakit. Saya baru saja hendak menariknya, di ujung lorong tiba-tiba muncul bayangan seorang pria tua memakai kemeja pudar, tangannya memegang topi lama. Ia berdiri terengah-engah beberapa detik, lalu menatap lurus ke arah saya. Kamu Sari, kan? Pria yang berdiri di ujung lorong itu kurus sekali, kemejanya yang longgar seolah hanya tergantung di badannya. Rambutnya yang memutih acak-acakan karena keringat, sandal jepitnya yang tipis penuh dengan debu. Saya menatapnya beberapa detik lalu mengangguk. Iya, ia berjalan mendekat, tangannya masih memegang erat topi lamanya di depan dada. Saya Slamet. Benar, orang yang baru saja menelepon saya. Mas Budi menoleh pada saya dengan bingung. Kamu kenal? Saya menggeleng. Bapak ini bilang pernah kerja bareng Bapak. Pak Slamet melihat ke arah ruang UGD yang lampunya menyala merah, lalu menghela napas berat. Parah sekali ya, tidak ada yang bisa menjawab. Di dalam, suara mesin terdengar terus-menerus, membuat jantung saya berdebar kencang. Ratih duduk memeluk wajahnya, menangis sejak tadi. Dewi bersandar di dinding, matanya merah tapi ia berusaha menggigit bibir agar tidak menangis. Pak Slamet menarik kursi dan duduk di samping saya. Pak Warto ada bilang sesuatu? Saya teringat 2 kunci di saku saya, tapi saya tetap waspada. Tidak banyak, Pak. Ia menatap saya cukup lama, lalu mengangguk pelan. Berarti belum waktunya. Ucapan itu membuat saya merinding. Mas Budi mulai tidak sabar. Bapak ini bicara apa, sih? Pak Slamet menoleh padanya. Waktu muda, bapakmu itu orang yang sangat baik hati. Itu semua orang juga tahu. Kalian hanya tahu setengahnya. Saya melihat tatapan pria tua ini ada sesuatu yang sangat aneh, bukan seperti orang yang datang karena penasaran, juga bukan seperti orang yang datang untuk meminta-minta. Ia seperti membawa beban sebuah rahasia selama bertahun-tahun. Tepat pada saat itu, pintu UGD terbuka.
Seorang dokter keluar melepas maskernya, wajahnya lelah. Satu orang saja yang masuk. Mas Budi langsung maju. Bapak saya bagaimana, dok? Sudah lewat masa kritis sementara, tapi kondisinya jauh lebih buruk. Mendengar itu, Ratih langsung terkulai di kursi. Saya membantunya duduk kembali, sementara Mas Budi hanya berdiri diam seperti patung. Dokter melihat sekeliling lalu berkata pelan, siapkan mental saja. Kondisi pasien menurun sangat cepat. Selesai bicara, ia pergi. Seluruh lorong kembali hening. Beberapa saat kemudian, seorang perawat mengizinkan saya masuk. Ruang UGD terasa sangat dingin. Pak Warto terbaring diam di bawah lampu putih, wajahnya pucat pasi hampir menyatu dengan warna bantal. Saya berjalan mendekat. Ia membuka matanya sangat perlahan saat mendengar langkah kaki saya. Sari? Iya, Pak. Saya menggenggam tangannya. Tangan yang sekarang hanya tinggal tulang berbalut kulit. Ia mencoba menoleh ke arah pintu, lalu berbisik. Ada yang datang? Saya terdiam. Ada Pak Slamet. Tatapannya tiba-tiba berubah. Dia sudah datang. Suaranya pelan tapi begitu jelas, membuat hati saya sesak. Bapak sudah lama kenal beliau, ia tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian, ia perlahan memejamkan mata. Dulu waktu masih kerja proyek, Bapak dan dia hampir mati bersama. Saya diam mendengarkan. Ia bernapas dengan susah payah. Tahun itu perancah ambruk. Ada 3 orang yang jatuh. Saya belum pernah mendengar cerita ini. Kaki Bapak tertimpa besi. Pak Slamet yang menarik Bapak keluar. Ia berhenti karena batuk. Saya memberinya handuk untuk menyeka mulutnya. Ada sedikit darah di handuk itu membuat saya merinding. Ia melihat noda darah itu lalu tersenyum sangat tipis. Sudah waktunya. Bapak jangan bicara lagi, kalau tidak sekarang, nanti tidak sempat. Tenggorokan saya tercekat. Ia perlahan menarik tangan saya lebih dekat. Ingat baik-baik, kotak kaleng itu, jangan sampai Mbak Lastri tahu. Saya langsung mengangguk. Iya Pak, kalau Pak Slamet. Ia belum selesai bicara, batuk hebat kembali datang. Monitor di sampingnya berbunyi lebih cepat. Perawat masuk, dan menyuruh saya keluar sebentar. Begitu saya berbalik, saya mendengar ia memanggil sangat pelan di belakang. Sari, saya menoleh. Ia menatap saya. Tatapannya sayu tapi penuh permohonan yang menyakitkan. Bapak utang budi sama kamu. Saya terpaku. Seumur hidupnya, Pak Warto tidak pernah bicara seperti itu. Saya mencoba tersenyum tapi air mata terus mengalir. Saya kan menantu Bapak. Ia menatap saya sangat lama. Lalu perlahan memalingkan wajah. Di luar lorong, Pak Slamet masih menunggu. Melihat saya keluar, ia langsung berdiri. Dia bilang apa? Saya ragu. Bapak dan Bapak pernah satu proyek? Ia mengangguk. Lebih dari 20 tahun. Bapak tadi menyinggung soal kantong. Ia melihat sekeliling lorong, lalu menarik saya ke sudut dekat jendela. Kamu tahu kenapa Bapak mertuamu miskin sekali? Saya sedikit heran. Bapak kan sudah susah dari muda. Pak Slamet tersenyum sedih. Dia miskin karena sering menolong orang. Saya terdiam. Bu Ningsih juga pernah berkata begitu. Ia melanjutkan. Waktu perancah ambruk dulu, ada 1 orang yang meninggal. Saya merinding. Setelah kejadian itu, mandor memberikan uang santunan. Lalu, Pak Slamet menghela napas. Orang yang meninggal itu punya istri dan 2 anak kecil. Bapak mertuamu memberikan hampir seluruh bagiannya untuk keluarga itu. Saya tertegun. Padahal waktu itu dia juga baru punya anak. Iya. Mendiang ibumu sampai marah besar. Saya menunduk. Tiba-tiba saya mengerti mengapa mendiang ibu mertua hidup begitu susah. Pak Slamet tertawa getir. Dia hidup dengan cara seperti itu. Makanya seumur hidupnya tidak pernah kaya. Tepat pada saat itu, di ujung lorong terdengar suara sandal yang familiar. Bu Lastri kembali. Kali ini ia datang bersama seorang pria yang memakai kemeja putih, tangannya membawa tas kerja. Begitu melihat mereka, Pak Slamet langsung terdiam. Saya merasa aneh. Pria itu berusia sekitar 40-an, penampilannya rapi, sangat berbeda dengan orang-orang di sekitar sini. Bu Lastri begitu datang langsung berkata, "Ini Tio, anakku."
Pria itu mengangguk memberi salam sekadarnya, lalu langsung bertanya, "Pak Likwarto masih sadar?" Cara panggilannya Pak Lik terdengar begitu jauh dan dingin. Mas Budi melangkah maju, menghalangi pintu. "Ada perlu apa?" Tio memperbaiki letak kacamatanya. "Saya mau bertanya sedikit soal surat-surat." Ratih yang sedang duduk menangis pun mengangkat kepala. "Surat-surat lagi?" Bu Lastri melipat tangan. "Keluarga ini sensitif sekali, ya." Mas Budi mulai kehilangan kesabaran. "Bapak saya sedang di UGD." Tio melihat sekeliling lalu merendahkan suara. "Dulu Pak Likwarto pernah atas nama sebidang tanah." Saya tertegun. "Tanah mana?" Ia belum sempat menjawab. Pak Slamet tiba-tiba menengahi. "Jangan dibicarakan lagi." Semua orang menoleh padanya. Bu Lastri mengerutkan kening. "Bapak tahu apa?" Pak Slamet meremas topi tuanya. "Biarkan Pak Warto yang bicara sendiri." Tio tertawa sinis. Kalau menunggu sampai saat itu, sudah terlambat. Suasana di lorong tiba-tiba menjadi tegang. Saya melihat dari satu orang ke orang lain, pikiran saya kacau. Seseorang yang miskin sampai harus memungut barang bekas, tinggal di rumah tua yang dindingnya retak, ternyata pernah menjadi atas nama tanah untuk orang lain. Tepat pada saat itu, pintu ruang perawatan terbuka lebar. Seorang perawat berlari panik memanggil dokter lagi. Suara monitor di dalam terdengar memekakan telinga. Mas Budi langsung berlari masuk. Saya baru saja hendak menyusul, Pak Slamet tiba-tiba menahan tangan saya dengan sangat kuat. Ia menatap lurus ke mata saya, suaranya bergetar. "Pulang sekarang." Saya tertegun. "Untuk apa, Pak?" "Ada orang yang sedang mencari kotak itu." Saya terpaku di tengah lorong. "Bapak bicara apa?" Pak Slamet menggenggam tangan saya lebih erat, matanya yang tua penuh kecemasan. "Cepat pulang, Nduk." "Tapi Bapak, di sini ada Budi dan yang lain." "Kamu pulang dulu." Saya melirik melalui kaca pintu UGD. Di dalam, dokter sedang mengerumuni ranjang Pak Warto. Suara mesin yang memekakan telinga membuat punggung saya merinding. Sementara di lorong, Bu Lastri dan Tio berdiri tidak jauh dari sana, tatapan mereka terus-menerus melirik ke arah saya. Perasaan tidak enak di perut saya semakin jelas. Saya menoleh pada Ratih, "Kamu di sini sama Mas Budi?" "Ya." Ratih langsung mengangguk. "Mbak pergi saja." Mas Budi pada saat itu keluar dari UGD. Wajahnya pucat pasi. "Bapak dipasangi alat bantu napas lagi. Aku mau pergi sebentar." Saya belum sempat berpikir alasan, Pak Slamet menimpali. "Biar Sari pulang ambil pakaian ganti." Mas Budi menatap saya beberapa detik lalu mengangguk. "Hati-hati di jalan." Saya berlari ke tempat parkir, pikiran saya kacau balau. Hampir jam 4 pagi, jalanan sepi, angin dingin yang menampar wajah membuat saya sedikit lebih sadar. Semakin saya pikirkan, semakin saya merasa ada yang tidak beres. Seseorang yang miskin seperti Pak Warto, yang hidup hemat untuk setiap rupiah obat, mengapa ada orang yang datang menanyakan sertifikat tanah saat ia sekarat, dan kotak kaleng di bawah lemari itu, apa isinya sampai ia berpesan berulang kali? Sesampainya di ujung gang, jantung saya terasa sesak. Gerbang rumah terbuka sedikit. Saya ingat betul tadi sudah menguncinya rapat-rapat. Begitu motor berhenti di halaman, saya langsung melompat turun. Rumah gelap gulita, tapi ada suara gaduh yang sangat pelan dari arah dapur. Saya menyambar sapu yang tersandar di dekat pintu dan berjalan mengendap-endap. Suara orang menggeledah semakin jelas. Saya menggenggam gagang sapu dengan erat, jantung saya berdebar kencang. Begitu sampai di pintu dapur, saya menyalakan saklar lampu. Cahaya kuning menerangi ruangan. Sosok yang sedang membungkuk di depan lemari kayu tua itu terkejut dan berbalik. "Itu Agus." Saya terpaku beberapa detik, lalu amarah saya meledak. "Kamu sedang apa di sini?" Wajah Agus pucat pasi. "Mbak Sari." "Aku." Saya melangkah maju, menghalangi lemari. "Kamu cari apa?" "Aku cari surat utang." "Kamu sudah gila, ya?" Agus menunduk dalam-dalam, tangannya masih gemetar. "Ada orang yang bilang di dalam sini ada surat tanah." Punggung saya merinding. "Siapa yang bilang?" Ia terdiam. Saya membentak lebih keras. "Siapa yang bilang?" Tepat pada saat itu, di halaman terdengar suara sandal berlari tergesa-gesa. Ratih. Ia baru saja melihat suaminya berdiri di dapur, langsung terpaku.
Agus. Ia menoleh pada istrinya seperti tertangkap basah. Ratih berjalan lurus ke arahnya, suaranya bergetar karena marah. Kamu mengikuti Mbak Sari pulang? Bukan. Lalu kamu masuk ke sini mau apa? Agus menelan ludah beberapa kali baru berbisik. Ada orang yang menyuruhku mencari. Saya dan Ratih saling berpandangan. Siapa? Ia terdiam. Ratih menangis terseduh-seduh. Kamu masih mau menyembunyikannya dariku? Agus mengacak-acak rambutnya seperti orang gila. Katanya kalau aku bisa dapatkan surat itu, utangku akan lunas. Mendengar itu, saya merasa dingin dari leher hingga punggung. Surat apa? Aku tidak tahu. Ia hampir berteriak. Hanya dibilang surat di dalam lemari Bapak. Suasana di dapur menjadi sangat pekat. Ratih terpaku, matanya merah. Saya melihat lemari kayu tua di belakang saya, tangan saya terasa dingin. Jika saya tidak pulang tepat waktu. Tepat pada saat itu, telepon saya berdering terus-menerus. Mas Budi. Saya langsung menjawab. Bapak bagaimana Mas? Di seberang sana, suara orang-orang terdengar riuh. Bapak siuman lagi, mencari kamu. Saya belum sempat menjawab. Saya mendengar suara lemah Pak Warto dari telepon. Sari. Tenggorokan saya tercekat. Iya Pak, sudah kamu buka kotaknya? Saya melihat lemari di depan saya. Belum. Ia menghela napas, seolah sedikit lega. Jangan biarkan siapapun mengambilnya. Lalu di seberang sana terdengar suara batuk yang hebat. Saya mendengar Mas Budi memanggil dokter, lalu telepon terputus. Seluruh tubuh saya gemetar. Ratih juga pucat pasi. Di dalam situ ada apa Mbak? Saya menggeleng. Mbak juga belum tahu. Agus terduduk lemas di lantai, kedua tangannya memegangi kepala. Aku tidak bermaksud mencuri. Ratih berbalik cepat menghadap suaminya. Lalu kamu mau apa? Aku hanya ingin utangku lunas. Lalu kamu mau menjual rumah Bapak? Begitu, Agus menunduk terdiam. Keheningan itu lebih menyakitkan dari pertengkaran manapun. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan kunci kecil dari saku saya. Ratih menatap saya dengan panik. Mbak mau membukanya sekarang? Saya mengangguk. Kita harus tahu apa yang mereka incar. Saya berlutut di lantai, merogoh ke bawah lemari. Di bagian dalam yang berdebu, ada sebuah kotak kaleng tua seukuran telapak tangan, bagian luarnya sudah berkarat. Jantung saya berdebar begitu kencang sampai tangan saya gemetar saat memasukkan kunci. Klik. Tutup kotak terbuka. Di dalamnya tidak ada emas atau uang. Hanya ada setumpuk kertas yang diikat pita merah, sebuah buku tabungan lama, dan sebuah foto yang warnanya sudah pudar. Saya mengambil buku tabungan itu lebih dulu. Begitu saya membukanya, saya dan Ratih sama-sama tertegun. Saldo, 150 juta rupiah. Atas nama, Warto. Ratih tergagap. Ya Tuhan. Agus juga mengangkat kepalanya. Saya duduk terpaku. 150 juta rupiah bagi keluarga kami saat itu adalah jumlah yang tak terbayangkan. Seseorang yang setiap hari memungut barang bekas, yang untuk membeli obat saja penuh pertimbangan, ternyata memiliki uang sebanyak ini. Saya membuka tumpukan kertas berikutnya. Itu adalah akta jual beli tanah. Sebidang tanah di pinggir kota, luasnya tidak seberapa tapi terletak persis di tepi jalan yang baru dibuka. Nama pembeli, Warto. Pikiran saya kalut. Ratih berkata dengan suara gemetar, Bapak, punya tanah. Saya belum sempat menjawab, mata saya tertuju pada foto lama di bagian paling bawah. Di foto itu, Pak Warto saat masih muda berdiri di samping seorang pria asing. Di belakang mereka adalah sebidang tanah penuh ilalang. Di balik foto itu, ada tulisan tangan, tanah ini untuk Sari. Saya seperti dipukul keras di dada. Ratih merebut foto itu dan membacanya lagi. Untuk Mbak Sari. Saya duduk diam, telinga saya berdengung. Kenapa? Beberapa saat kemudian, Ratih bertanya pelan. Bapak menulisnya kapan? Saya menggeleng. Jangankan soal tanah, Bapak punya uang saja saya tidak tahu. Tepat pada saat itu, di halaman terdengar suara motor berhenti mendadak. Seseorang turun dengan tergesa-gesa. Saya belum sempat berdiri, Bu Lastri sudah muncul di pintu dapur. Tatapannya langsung tertuju pada kotak kaleng yang terbuka di lantai. Lalu berhenti pada buku tabungan di tangan saya. Wajahnya langsung berubah. Bu Lastri berdiri terpaku di ambang pintu dapur,
matanya menempel lekat pada buku tabungan di tangan saya, seolah baru saja melihat sesuatu yang sangat ia kenal. Suasana menjadi begitu pekat. Ratih secara refleks melangkah maju, menghalangi saya. "Bulik mau apa ke sini?" Bu Lastri tidak langsung menjawab. Matanya menyapu kotak kaleng itu, lalu berhenti pada tumpukan akta tanah di lantai. Bibirnya terkatup rapat. "Kalian sudah membukanya?" Suaranya terdengar serak. Saya berdiri perlahan, tangan saya masih memegang buku tabungan. "Bulik sudah tahu soal ini sebelumnya." Bu Lastri tertawa getir. "Kalau tidak tahu, untuk apa aku menanyakan sertifikat tanah?" Agus yang duduk di lantai semakin pucat. Mungkin baru saat ini ia sadar bahwa ia hampir terlibat dalam masalah yang sangat besar. Ratih mengerutkan kening. "Tolong jelaskan." Bu Lastri melangkah masuk ke dapur. Sandal jepitnya yang bergesekan dengan lantai semen menimbulkan suara yang tidak mengenakan. "Itu bukan tanah milik Warto sendiri." Saya meremas buku tabungan lebih erat. "Maksud Bulik, tanah itu dulu dibeli dengan uang patungan." Saya belum sempat bertanya lebih jauh, telepon saya kembali berdering. "Mas Budi." Begitu saya jawab, suaranya terdengar panik. "Kamu sudah mau ke sini? Sebentar lagi. Bapak mencari kamu terus." Saya melirik kotak kaleng di kaki saya, lalu merendahkan suara. "Mas, ada masalah." Di seberang sana hening beberapa detik. "Masalah apa?" Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Semua yang ada di dalam kotak ini terlalu besar, terlalu mengejutkan. Bu Lastri yang berdiri di hadapan saya tiba-tiba berkata, "Suruh Budi pulang sekalian." Mas Budi mendengar suara bibinya dan mengerutkan kening. "Bulik di situ?" "Iya, cepat pulang." "Ada apa?" Ia menatap lurus pada saya, lalu menjawab dengan perlahan. "Masalah tanah." Saya mendengar Mas Budi membanting sesuatu di rumah sakit, lalu telepon terputus. Dapur kembali sunyi dan tegang. Beberapa saat kemudian, Ratih tidak tahan lagi. "Bulik, tolong jelaskan." Bu Lastri menarik kursi dan duduk. Wajahnya tampak lelah, sangat berbeda dari sikapnya yang ketus di rumah sakit. "Dulu, Warto dan suami Bulik patungan membeli tanah itu." Saya tertegun. "Palik?" Ia mengangguk. "Dulu daerah itu masih sepi, harganya murah sekali. Mereka berdua berencana membeli untuk nanti membangun rumah bagi anak-anak. Lalu, kemudian suami Bulik usahanya bangkrut, dia menjual bagiannya pada Warto." Ratih berkedip-kedip. "Kalau begitu, apa masalahnya sampai Bulik terus menanyakan sertifikatnya?" Bu Lastri tersenyum kecut, karena masalahnya tidak sesederhana itu. Ia menunduk menatap foto lama di tangan saya, lalu menghela napas. "Waktu menjual, suami Bulik menerima uangnya untuk membayar utang. Tapi surat-surat balik nama belum selesai diurus, dia keburu meninggal." Saya mulai mengerti mengapa Bu Lastri begitu gelisah. Jika surat-surat belum jelas, di kemudian hari sangat mudah terjadi sengketa. Tapi yang lebih membuat saya bingung adalah tulisan di balik foto, "Tanah ini untuk Sari." Bu Lastri menatap saya sangat lama, lalu tiba-tiba bertanya, "Kamu tahu kenapa Warto memberikannya padamu?" Saya menggeleng. Ia tertawa sedih, karena dia merasa bersalah. Ucapan itu membuat saya dan Ratih tertegun. Saya duduk di kursi, jantung saya berdebar kencang. "Bersalah karena apa?" Bu Lastri terdiam sejenak, seolah sedang menimbang-nimbang. Lalu ia berkata perlahan, "Dulu waktu baru menikah, kamu pernah berniat pergi, kan?" Saya terpaku. Kejadian itu sudah hampir 10 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya belum pernah menceritakannya pada siapapun. Waktu itu, kami baru saja punya Dimas. Keluarga kami begitu miskin sampai saya harus menggendong anak ke pasar untuk berjualan sayur sejak pagi buta. Sementara Mas Budi sudah beberapa bulan menganggur karena tempat kerjanya tutup. Suatu malam saya demam tinggi tapi tetap harus bangun memasak bubur untuk sesi rumah. Saat duduk di teras menggendong anak, saya merasa sangat sedih dan menangis. Hari itu, saya benar-benar berpikir untuk membawa anak saya pulang ke rumah orang tua saya. Tapi kejadian itu hanya Pak Warto yang tahu. Saya mengangkat kepala menatap Bu Lastri. "Bagaimana Bulik tahu?" Ia tersenyum getir. "Karena malam itu Warto datang ke rumah Bulik, minum kopi sampai pagi." Tenggorokan saya tercekat. "Dia bilang apa?" "Dia bilang, menantunya itu menderita sekali.
Tenggorokan saya tiba-tiba terasa sesak. Bu Lastri menatap lantai, suaranya melambat. Dia bilang, kalau nanti ada apa-apa, dia harus meninggalkan sesuatu untukmu sebagai pegangan. Saya menunduk dalam-dalam. Selama belasan tahun ini, saya selalu berpikir Pak Warto hanyalah seorang ayah mertua yang baik hati dan pendiam. Saya tidak pernah tahu ia begitu memperhatikan hal-hal kecil dalam hidup saya. Ratih yang duduk di samping mulai terisak. Bapak tidak pernah cerita. Dia memang tidak pernah cerita. Bu Lastri menghela napas. Seumur hidupnya semua dipendam sendiri. Tepat pada saat itu, di halaman terdengar suara motor berhenti mendadak. Mas Budi. Ia masuk ke dapur, wajahnya masih panik dari rumah sakit. Begitu melihat tumpukan surat di lantai, ia berhenti. Ini apa? Tidak ada yang langsung menjawab. Saya memberikan buku tabungan itu pada suami saya. Ia membukanya. Wajahnya berubah perlahan. 150 juta? Lalu beralih ke akta tanah. Ia membuka beberapa lembar. Tangannya terlihat gemetar. Bapak, punya tanah? Ratih menunduk. Mbak Sari yang baru membuka kotaknya. Mas Budi menoleh pada saya. Bapak tahu kamu membukanya. Saya mengangguk. Bapak yang menyuruh. Mendengar itu, ia terduduk lemas di kursi seolah kehilangan seluruh tenaganya. Beberapa saat kemudian, ia berkata dengan suara serak, "Aku anaknya, tapi aku tidak tahu apa-apa." Tidak ada yang bicara. Perasaan saat itu sangat aneh. Sedih, bingung, dan merasa bahwa di rumah ini ada begitu banyak rahasia yang terpendam selama bertahun-tahun. Agus yang sejak tadi diam, kini berbisik, Aku minta maaf." Tidak ada yang memedulikannya. Bu Lastri tiba-tiba angkat bicara. Masih ada satu hal lagi, semua orang menoleh. Ia menatap Mas Budi. Uang di buku tabungan itu bukan datang begitu saja. Lalu dari mana? Ia menarik napas dalam-dalam. Itu uang santunan. Saya tertegun. Santunan apa? Ia belum sempat menjawab. Dari luar gerbang terdengar panggilan keras. Permisi. Seorang pria parubaya berseragam pos masuk ke halaman. Tangannya membawa map. Saya mencari Bapak Warto. Mas Budi berjalan keluar. Bapak saya sedang di rumah sakit. Pria itu melihat sekeliling, lalu bertanya, kalau begitu, siapa keluarganya? Saya. Pria itu mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya. Ada wesel pos dan surat. Jantung saya berdebar kencang saat melihat tulisan di bagian pengirim, Rizky. Tidak ada seorang pun di rumah ini yang mengenal nama itu. Mas Budi mengerutkan kening. Siapa ya? Petugas pos itu menggeleng. Saya tidak tahu. Hanya dipesankan harus diserahkan langsung ke keluarga. Mas Budi menandatangani tanda terima lalu menutup pintu. Seluruh keluarga berdiri mengelilingi meja kayu tua di tengah dapur. Suasana begitu hening sampai suara kipas angin yang berderit di langit-langit terdengar jelas. Ia membuka amplop itu lebih dulu. Di dalamnya ada bukti transfer sebesar 50 juta rupiah, disertai sepucuk surat tulisan tangan. Di baris pertama, tangan saya terasa dingin. Untuk Bapak Warto dan Mbak Sari, seluruh dapur hening seketika. Lampu kuning di atas kepala berkedip-kedip, cahayanya jatuh di atas surat yang ada di tangan Mas Budi. Tidak ada yang bicara, tapi saya bisa mendengar napas setiap orang. Untuk Bapak Warto dan Mbak Sari, Mas Budi membaca sampai di situ, lalu berhenti dan menatap saya. Saya juga terpaku. Kenapa nama saya ada di surat ini? Ratih menelan ludah. Baca lagi, Mas. Mas Budi menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan dengan suara serak. Saya Rizky, anak dari almarhum Pak Tono, yang meninggal dalam kecelakaan perancah dulu. Mendengar itu, jantung saya berdebar kencang. Pak Slamet benar. Kecelakaan tahun itu benar-benar telah mengubah hidup Pak Warto. Mas Budi melanjutkan membaca. Semakin ia membaca, raut wajahnya semakin berubah. Ayah saya meninggal saat saya baru berumur 6 tahun. Ibu saya sendirian membesarkan kami berdua. Jika tahun itu Bapak Warto tidak memberikan seluruh uang santunannya untuk keluarga kami, mungkin ibu saya tidak akan sanggup bertahan. Ratih menutup mulutnya dan menangis. Bu Lastri memalingkan wajah. Saya yang berdiri di samping meja,
Hidung saya terasa perih. Seorang pria yang tidak punya dana pensiun, yang seumur hidupnya berjuang untuk setiap rupiah, ternyata pernah punya kesempatan untuk mengubah nasib, tapi ia memberikan semuanya untuk orang lain. Mas Budi melanjutkan membaca, suaranya mulai bergetar. Sebelum meninggal, ibu baru menceritakan semuanya. Beliau berpesan agar kami harus mencari Bapak Warto untuk membalas budi. Tapi karena sering berpindah rumah, kami baru berhasil menemukan alamat Bapak baru-baru ini. Saya menatap bukti transfer 50 juta itu, pikiran saya kalut. Surat itu melanjutkan. Saya tahu uang ini tidak sebanding dengan apa yang pernah Bapak lakukan untuk keluarga kami. Tapi saya harap Bapak mau menerimanya untuk biaya berobat. Jika Bapak masih sehat, saya ingin membawa Bapak ke kota untuk pengobatan yang lebih baik. Mas Budi membaca sampai di situ dan harus berhenti sejenak. Tangannya gemetar hebat sampai surat itu ikut bergetar. Ratih terduduk di kursi, menangis terseduh-seduh. Bapak menyembunyikan semuanya dari kita. Saya menoleh pada buku tabungan dan akta tanah di atas meja. Tiba-tiba semua menjadi masuk akal. Pak Warto memang miskin. Tapi kemiskinannya bukan karena ia malas atau nasibnya buruk. Ia miskin karena seumur hidupnya ia selalu membagi miliknya untuk orang lain. Bu Lastri tiba-tiba berkata, suaranya jauh lebih pelan dari biasanya. Dulu aku pernah memarahinya habis-habisan. Tidak ada yang menjawab. Ia tertawa getir, matanya memerah. Aku bilang dia gila. Keluarga sendiri masih makan susah, tapi malah memberikan uang pada orang lain. Saya menatapnya. Lalu Bapak bilang apa? Ia terdiam beberapa detik. Dia bilang, anak kecil yang tidak punya bapak itu kasihan sekali. Dapur kembali hening. Suara kipas angin yang berderit terdengar jelas. Tepat pada saat itu, telepon Mas Budi berdering. Dari rumah sakit. Begitu ia menjawab, wajahnya langsung pucat. Iya, saya segera ke sana. Saya mendekat. Bapak bagaimana? Ia meremas teleponnya. Dokter bilang, sepertinya tidak akan lewat malam ini. Begitu kalimat itu selesai, Ratih menangis meraung. Saya merasa seluruh tubuh saya dingin. Beberapa menit kemudian, seluruh keluarga kembali bergegas ke rumah sakit. Langit menjelang pagi, jalanan sepi, angin dingin menerpa wajah tapi saya tidak merasakan apa-apa lagi. Sesampainya di sana, lorong UGD terang benderang. Pak Slamet masih duduk di sana. Begitu melihat kami, ia langsung berdiri. Cepat masuk. Mas Budi berlari masuk lebih dulu. Saya mengikuti di belakang, kaki saya terasa berat seperti diikat batu. Pak Warto terbaring diam di ranjang, napasnya sangat lemah. Monitor di sampingnya berbunyi bip dengan lambat dan panjang, terdengar mengerikan. Begitu melihat semua anak cucunya, ia perlahan membuka mata. Ratih berlutut di samping ranjang. Bapak. Ia menatap setiap anaknya sangat lama. Tatapan itu membuat jantung saya sakit, seperti orang yang sedang berusaha mengingat segalanya untuk terakhir kalinya. Mas Budi membungkuk mendekat. Bapak butuh sesuatu? Ia berbisik. Panggilkan Sari. Saya langsung mendekat. Ia dengan gemetar merogoh ke bawah bantalnya. Lalu dengan sangat perlahan, ia mengeluarkan sebuah kantong kain berwarna coklat yang sudah pudar, pinggirannya sudah rapuh. Itu adalah kantong yang pernah disebut oleh Pak Slamet. Ia menyematkannya ke tangan saya, untuk menantuku. Tenggorokan saya tercekat. Pak. Ia meremas tangan saya dengan lemah. Jangan dibuka di sini. Air mata saya mengalir tanpa saya sadari. Mas Budi yang berdiri di samping melihatnya, matanya merah tapi ia tidak berkata apa-apa. Pak Warto menoleh pada anaknya. Budi. Iya Pak. Nanti. Jangan biarkan istrimu menderita lagi. Mas Budi menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar. Aku tahu, Pak. Ia lalu menatap Ratih dan Dewi. Kalian saudara, jangan bertengkar karena uang. Ratih menangis sampai tidak bisa bicara. Dewi berdiri memeluk mulutnya, air mata mengalir di pipinya. Beberapa saat kemudian, Pak Warto perlahan menoleh mencari Pak Slamet. Pria tua itu langsung mendekat. Dua pria itu saling menatap sangat lama, lalu Pak Warto menggerakkan bibirnya. Tolong tepati janjimu. Mata Pak Slamet memerah. Ia mengangguk terus-menerus. Aku tahu. Saya tidak mengerti sepenuhnya percakapan mereka. Tapi cara mereka saling menatap membuat dada saya sesak.
Tiba-tiba Pak Warto terbatuk hebat, darah merah kehitaman mengalir dari sudut bibirnya. Perawat berlari mengatur alat bantu napas, suara monitor mulai berbunyi cepat. Saya menggenggam tangannya erat. "Bapak." Ia menatap saya untuk terakhir kalinya, tatapannya sangat ringan. Lalu, tangannya yang menggenggam tangan saya, perlahan-lahan melemas. Suara monitor berubah menjadi satu garis lurus yang panjang dan dingin. Ratih menjerit histeris. Mas Budi terpaku beberapa detik, lalu ambruk di samping ranjang. Saya duduk diam, tangan saya masih memegang kantong kain tua itu. Seumur hidupnya, Pak Warto hidup dalam diam seperti bayangan di rumah miskin itu. Tidak pernah menuntut, tidak pernah mengungkit, dan tidak pernah membiarkan siapapun melihat betapa sakitnya ia. Tapi saat ia menutup mata, hal yang ia pegang paling erat adalah sebuah kantong untuk menantunya. Langit sudah terang saat kami membawa jenazahnya pulang. Seluruh kampung datang memenuhi halaman. Ada yang membantu mendirikan tenda, ada yang membawa dupa dan lilin, ada yang memasak air. Saya duduk di samping jenazahnya. Pikiran saya kosong. Baru pada siang hari, saat semua sudah sedikit tenang, saya teringat kantong kain yang saya peluk sejak dari rumah sakit. Saya diam-diam pergi ke dapur. Dapur tua itu masih sama. Kipas angin di langit-langit berputar pelan, kursi kayu tempat ia biasa duduk masih berada di dekat jendela. Saya duduk di lantai dan membuka kantong itu. Di dalamnya hanya ada beberapa barang, segepok uang lama yang diikat karet, sebuah gelang perak anak-anak yang sudah menghitam, dan sepucuk surat yang dilipat 4. Dengan tangan gemetar saya membukanya. Di baris pertama, air mata saya sudah jatuh membasahi kertas. "Untuk Sari, menantuku. Jika kamu membaca surat ini, berarti Bapak sudah tidak ada." Tangan saya gemetar hebat, saya harus memegang erat tepi surat itu untuk bisa membaca baris-baris berikutnya. Tulisan Pak Warto tidak beraturan, kadang tebal kadang tipis, seolah ditulis saat tangannya sudah sangat lemah. "Untuk Sari, menantuku. Jika kapau babe, surat ini, berarti Bapak sudah tidak ada. Bapak hidup hampir seumur orang baru mengerti." Terkadang, balas budi itu bukan soal bisa membesarkan siapa, tapi soal siapa yang ada di samping kita saat kita paling menderita. Saya menunduk dalam-dalam, air mata menetes dan memburamkan tulisan itu. Di halaman, suara orang mengaji terdengar sayup-sayup masuk ke dapur. Sesekali terdengar langkah kaki, suara kursi plastik diseret, suara tetangga yang saling memanggil untuk membantu di dapur. Rumah itu penuh sesak dengan orang. Tapi saat itu, saya merasa sangat sendirian. Saya menyeka air mata lalu melanjutkan membaca. "Dulu waktu kamu baru jadi menantu, Bapak tahu kamu banyak sedih. Rumah kita miskin. Suamimu terlalu baik sampai kadang jadi naif. Pernah sekali Bapak mendengar kamu menangis di halaman belakang, tapi Bapak tidak berani keluar. Bapak takut kamu malu." Tenggorokan saya tercekat. Saya masih ingat malam itu. Saya duduk memeluk lutut di teras, sambil mengayun anak sambil menangis karena lelah. Langit-langit bocor, di rumah kehabisan beras. Sementara Mas Budi baru saja membawa uang untuk membantu utang adiknya. Keesokan paginya, saya melihat ada sebungkus roti dan sekotak susu di dapur. Saya pikir itu pemberian tetangga. Ternyata itu dari Bapak. Saya melanjutkan membaca. "Kamu tidak tahu. Seringkali Bapak ingin membelamu, tapi Bapak takut saudara jadi renggang. Akhirnya, Bapak hanya bisa memperhatikan hal-hal kecil." Air mata saya jatuh ke tangan tanpa saya sadari. "Gelang perak di dalam kantong ini adalah milikmu. Waktu melahirkan Dimas, kamu menjual semua perhiasan pernikahanmu untuk biaya rumah sakit. Bapak diam-diam menyimpan gelang ini karena Bapak tahu, suatu saat kamu akan menyesal." Saya terkejut dan melihat gelang perak kusam yang tergeletak di samping surat. Kenangan lama kembali datang dan membuat dada saya sakit. Saat melahirkan Dimas, saya mengalami pendarahan dan harus dirawat lebih lama. Keluarga saat itu begitu kekurangan sampai Mas Budi harus mengumpulkan semua perhiasan pernikahan kami untuk dijual. Saya sangat menyesali gelang perak pemberian ibu saya, sampai menangis semalaman. Siapa sangka, Pak Warto diam-diam menyimpannya. Saya menggigit bibir kuat-kuat agar tidak menangis. "Surat itu masih panjang. Tanah itu Bapak atasnamakan kamu bukan karena Bapak pilih kasih, tapi karena Bapak tahu, kalau Bapak berikan pada Budi,
dia pasti akan menjualnya untuk menolong orang lain. Di tengah air mata yang masih mengalir, saya harus tertawa getir. Memang benar, Mas Budi adalah orang seperti itu. Simpanlah baik-baik. Nanti kalau ada apa-apa, kamu dan Dimas masih punya tempat untuk bersandar. Saya menutupi wajah saya dan menangis terseduh-seduh. Seumur hidupnya, Pak Warto tidak pernah mengucapkan kata-kata indah. Tapi setiap kalimat dalam surat ini terasa seperti ada yang meremas jantung saya. Saya belum selesai membaca. Di halaman tiba-tiba terdengar suara pertengkaran. Awalnya hanya suara bicara keras, lama-kelamaan semakin sengit. Saya buru-buru melipat surat itu dan berlari keluar. Di tengah halaman, Mas Budi sedang berhadapan dengan Tio, wajah keduanya tegang. Bu Lastri berdiri di samping, terus-menerus menarik tangan anaknya. Sudah, nak. Tapi Tio menepisnya. Aku salah di mana? Beberapa tetangga mulai berkumpul untuk melihat. Mas Budi mengepalkan tangannya. Kamu mau apa? Tio tertawa sinis. Aku hanya bicara sesuai hukum. Tanah itu dulu ayahku juga punya bagian. Ratih yang berdiri di samping keranda jenazah langsung berdiri. Tapi Pak Lik kan sudah menjualnya. Surat balik namanya sudah ada, seluruh halaman hening. Saya melangkah maju tepat pada saat itu. Ada atau tidak, bukan urusanmu untuk membuat keributan di acara pemakaman. Tio menoleh pada saya. Saya bicara urusan keluarga. Saya berkata dingin, saya juga keluarga. Mendengar itu, Bu Lastri menunduk dalam-dalam. Mungkin baru saat ini ia benar-benar mengerti arti kalimat, Sari bukan orang luar yang diucapkan Pak Warto sebelum meninggal. Tio masih belum mau diam. Saya tidak mau ikut campur, tapi harus jelas. Mas Budi melangkah maju. Kamu mau jelas bagaimana? Untuk sementara, jangan ada yang menyentuh tanah itu. Suasana di halaman mulai memanas. Tepat pada saat itu, Pak Slamet masuk dari gerbang. Ia melihat sekeliling, lalu bertanya, "Ada apa ini?" Tio menjawab lebih dulu. "Masalah tanah." Pak Slamet menghela napas. "Jenazahnya belum dimakamkan. Kalian sudah perhitungan?" Tio tertawa sinis. "Kalau tidak diurus dari sekarang, nanti bisa hilang semua." Pak Slamet menatap lurus padanya. "Ayahmu sebelum meninggal sudah menulis surat jual beli pada Pak Warto." Tio tertegun. "Ada suratnya?" "Ada." Saya melihat Bu Lastri tampak sangat terkejut. "Bapak masih menyimpannya?" Pak Slamet mengangguk. "Saya yang simpan." Seluruh halaman menjadi ramai. Wajah Tio pucat beberapa detik, lalu ia mencoba menjaga suaranya tetap tenang. "Kalau begitu, kenapa baru sekarang bicara?" "Karena saya tidak menyangka kalian akan datang ke pemakaman untuk menagih tanah." Ucapan itu membuat Tio bungkam. Ratih yang berdiri di belakang tiba-tiba tertawa di tengah tangisnya. "Bapak baru saja meninggal, orang sudah sibuk urusan tanah." Tio berbalik cepat. "Saya tidak merebut, tapi kamu membuat ibuku malu." Ucapan ibuku itu membuat Bu Lastri menunduk lebih dalam. Saya melihatnya dengan perasaan iba. Sebenarnya ia bukan orang jahat, hanya saja, hidup dalam kemiskinan terlalu lama membuat rasa takut kehilangan miliknya mengubahnya menjadi seperti ini. Tepat pada saat itu, Dimas berlari keluar dari rumah. Ia baru saja diantar pulang. Anak itu memakai baju putih, matanya merah karena menangis. Begitu melihat keranda jenazah kakeknya, ia berhenti. "Kakek tidur ya, Bu?" Seluruh halaman hening. Jantung saya terasa sakit. Sejak kakeknya masuk rumah sakit, orang dewasa selalu menyembunyikannya, jadi ia belum mengerti. Saya berlutut dan memeluk anak saya. "Kakek sudah pergi jauh, Nak." Anak itu berkedip beberapa kali, lalu menangis meraung. "Kakek janji mau belikan aku layang-layang." Tangisan anak kecil di tengah pemakaman membuat semua orang ikut merasa sedih. Mas Budi memalingkan wajah dengan cepat, sementara Ratih menutup mulutnya dan menangis terseduh-seduh. Dimas melepaskan diri dari pelukan saya dan berlari ke samping keranda. "Kakek, bangun." Ia mengguncang-guncang peti itu. Dimas sudah jadi anak baik. Saya memeluk anak saya dengan erat. Air mata saya mengalir tanpa henti. Tepat pada saat itu, Pak Slamet berjalan mendekati saya. Suaranya sangat pelan. "Sudah dibaca suratnya?" Saya mengangguk. Ia menatap ke arah keranda Pak Warto sangat lama, lalu menghela napas. Dia sudah tenang sekarang. Saya meremas surat itu di tangan saya. Di halaman,
langit mulai gerimis. Bau dupa bercampur dengan bau tanah basah membuat rumah tua itu terasa semakin suram. Saya kira semua sudah selesai. Tiba-tiba ada suara mobil berhenti di luar gerbang. Seorang pria berusia sekitar 30-an turun. Kemeja hitam, postur tinggi kurus, wajahnya tampak panik. Begitu melihat keranda jenazah di tengah halaman, ia terpaku beberapa detik, lalu tiba-tiba berlutut di depan gerbang. Suaranya tercekat. Saya terlambat. Pria yang berlutut di luar gerbang hari itu bernama Rizky. Belakangan saya baru tahu, ia adalah anak sulung dari almarhum Pak Tono, orang yang meninggal dalam kecelakaan perancah dulu. Selama bertahun-tahun, ia mencari orang yang telah menolong keluarganya hanya untuk mengucapkan terima kasih, tapi belum sempat. Sampai akhirnya ia menemukannya, Pak Warto sudah terbaring diam di bawah kain putih di tengah rumah tua itu. Rizky tinggal selama 3 hari acara pemakaman. Ia tidak banyak bicara, hanya diam-diam membantu menyusun kursi, mengantar minuman, menyambut tamu, lalu malamnya duduk di samping Pak Slamet mendengarkan cerita lama. Suatu kali, hampir tengah malam, saat saya mengganti dupa, saya melihatnya berdiri di halaman menatap atap seng rumah yang kusam, matanya merah. Ia menoleh dan melihat saya, lalu menunduk sangat dalam. Saya berterima kasih pada Mbak. Saya menggeleng. Jangan berkata begitu. Sebelum meninggal, ibu saya selalu berpesan. Beliau bilang, seumur hidup keluarga kami berutang budi pada Pak Warto. Saya berdiri di samping meja minuman sejenak, lalu menjawab pelan. Bapak saya tidak pernah menganggapnya sebagai utang. Rizky tersenyum sedih. Saya tahu, orang seperti Pak Warto menolong orang tidak pernah mengharapkan balasan. Angin malam meniup halaman, membuat asap dupa mengepul. Di bawah cahaya kuning lampu teras, saya tiba-tiba teringat sore-sore ketika Pak Warto duduk menambal keranjang plastik tua, sambil sesekali terbatuk-batuk. Seseorang yang hidup begitu sederhana, sampai saat ia meninggal, orang-orang baru terkejut menyadari betapa banyak kehidupan yang telah ia topang dalam diam. Setelah pemakaman, rumah terasa begitu kosong. Kursi kayu di teras masih di sana. Gelas enamel tua yang biasa ia pakai minum teh masih tergeletak di dekat jendela. Setiap pagi, saya secara otomatis memasak semangkuk bubur lebih. Baru kemudian sadar tidak ada lagi yang akan berjalan keluar dengan tongkat dan bertanya, "Hari ini jualan di pasar ramai tidak, Nduk?" Hari-hari pertama, setiap sore Dimas selalu berlari ke gerbang dan melihat keluar. "Kakek belum pulang ya, Bu?" Mendengarnya membuat tenggorokan saya sakit. Pernah sekali ia memeluk layang-layang kertas tua yang dibelikan Pak Warto, duduk sendirian di halaman sampai senja. Saya keluar memanggilnya makan. Ia mengangkat kepala dan bertanya sangat pelan. "Besok kakek ingat jalan pulang tidak, Bu?" Saya memalingkan wajah dengan cepat karena takut anak saya melihat saya menangis. Setelah pemakaman, masalah tanah pun selesai. Pak Slamet membawa surat jual beli lama itu ke rumah. Surat-suratnya lengkap dengan tanda tangan almarhum suami Bu Lastri dan pengesahan dari aparat desa waktu itu. Bu Lastri duduk menatap surat itu sangat lama, lalu menghela napas pelan. "Ya sudah, kalau begitu sudah jelas." Tio hanya diam dari awal sampai akhir. Saya mengerti, ia bukan serakah. Hanya saja, hidup susah bertahun-tahun, mendengar soal tanah dan uang membuat hatinya gelisah. Rasa takut dirugikan kadang membuat orang mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar. Hari itu, sebelum pulang, Tio berdiri cukup lama di halaman sebelum berjalan ke arah Mas Budi. "Aku minta maaf." Mas Budi dia menatap sepupunya beberapa detik, lalu menyodorkan sebatang rokok. "Kita keluarga." Tio tertawa canggung. "Kalau Pak Likwarto melihat, pasti aku dimarahi habis-habisan." Mas Budi mengisap rokoknya, lalu menatap langit-langit. "Bapakku tidak akan memarahi. Dia hanya akan sedih." Ucapan itu membuat keduanya terdiam. Sementara Ratih, ia berubah lebih dari yang saya duga. Beberapa minggu setelah pemakaman, ia pindah sementara ke rumah kami. Agus benar-benar berhenti berjudi. Awalnya saya tidak percaya, tapi setiap pagi saya melihatnya mengantar barang dengan motor dari pagi buta sampai larut malam. Kulitnya menghitam karena matahari. Suatu kali, hampir tengah malam,
Saya turun ke dapur untuk minum dan melihat Agus sedang duduk di teras memperbaiki kipas angin tua milik Pak Warto. Ia mengangkat kepala dan melihat saya, lalu tersenyum malu. Kalau dibiarkan, nanti debunya masuk, rusak, Mbak. Saya bersandar di pintu melihatnya sejenak, lalu bertanya, masih main judi? Ia langsung menggeleng. Sekarang dengar suara notifikasi skor bola di HP saja saya takut. Saya tertawa. Mungkin sudah lama sekali rumah ini tidak mendengar kalimat yang melegakan seperti itu. Dari dalam kamar, Ratih berteriak. Kalau kamu kumat lagi, aku suruh tidur di kandang ayam. Agus tersenyum kecut. Kandang ayamnya kan sudah tidak ada. Ya tidur di halaman. Pertengkaran kecil itu membuat rumah terasa tidak terlalu sepi. Sementara Mas Budi, sejak Pak Warto meninggal, ia berubah total. Ia tidak lagi keras kepala, memikul semua masalah sendirian. Apapun, ia mau duduk dan bicara dengan saya lebih dulu. Bulan pertama menerima gaji setelah pemakaman, ia memberikan hampir seluruhnya pada saya, lalu menggaruk kepala. Kamu yang pegang. Kalau aku yang pegang, gampang hilangnya. Saya yang sedang mencuci sayur tertawa. Sekarang sudah tahu takut, ya? Ia duduk di kursi yang biasa diduduki Pak Warto, menatap halaman yang sepi sejenak, lalu berkata pelan, dulu aku kira laki-laki harus menanggung semuanya. Baru sekarang aku sadar, kalau kita menolong orang, tapi membuat orang di samping kita kelelahan, itu juga salah. Saya tidak menjawab, hanya diam-diam memberinya segelas teh hangat. Ada hal-hal yang harus kita lewati melalui kehilangan untuk bisa mempelajarinya. Tanah yang ditinggalkan Pak Warto akhirnya tidak kami jual. Mas Budi merenovasi rumah tua di atasnya menjadi rumah kecil yang cukup untuk kami tinggali. Tidak mewah, hanya halamannya lebih luas untuk Dimas bermain, dan ada sepetak tanah di belakang untuk menanam sayur. Saat pindah, saya membawa kursi kayu tua Pak Warto dan meletakkannya di teras. Ratih melihatnya dan tertawa, Mbak mau simpan untuk kenang-kenangan? Saya mengelus sandaran kursi yang sudah licin itu. Iya. Lagi pula, sayang kalau dibuang. Agus yang berdiri di samping menimpali. Kursi ini enak buat nongkrong. Ratih melotot pada suaminya. Kalau kamu nongkrong sambil minum-minum lagi, aku pukul pakai kursi ini. Segenap rumah tertawa. Tawa yang bergema di sore yang cerah itu membuat hati saya terasa ringan. Suatu malam menjelang akhir tahun, seluruh keluarga makan malam di halaman. Angin sepoi-sepoi, aroma ikan bakar yang harum tercium dari dapur. Dimas makan sambil bercerita soal sekolah, mulutnya penuh nasi tapi ia terus bicara. Ia menunjuk langit yang gelap di atas, lalu bertanya, Bu, sekarang kakek di mana? Saya yang sedang mengambil ikan terdiam. Mas Budi yang duduk di samping menjawab perlahan. Kakek sedang melihat kita semua dari atas sana. Anak itu membelalakan mata. Benar, ya, iya, makanya yang benar. Kakek tidak suka lihat orang menyisakan makanan. Mendengar itu, ia langsung menyendok nasinya dengan cepat. Ratih tertawa. Sekarang pakai nama Bapak untuk menakut-nakuti anak. Mas Budi tersenyum tipis, matanya menatap halaman di depannya. Kursi kayu tua di teras masih di sana, diam di bawah cahaya lampu kuning. Angin yang berhembus membuat serbet yang tergantung di sandarannya bergerak pelan, persis seperti malam-malam ketika Pak Warto masih hidup, duduk mengipasi badan sambil melihat anak cucunya makan. Saya tiba-tiba teringat kalimat terakhir dalam surat yang ia tinggalkan. Rumah miskin atau kaya suatu saat bisa berubah. Selama orang di dalamnya masih mau duduk makan bersama, maka itu masih sebuah keluarga. Saya terdiam beberapa detik, lalu mengambil sepotong ikan untuk Mas Budi. Makan. Nanti dingin. Ia menoleh pada saya, tersenyum lembut seperti saat kami baru menikah. Di halaman, tawa Dimas terdengar renyah di bawah langit malam yang tenang. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan yang melelahkan, saya merasakan kedamaian yang sesungguhnya di hati saya.